akan dilaksanakan di lapangan Monas. Dan insya Allah dengan seizin Bang Dasko tadi sudah menyampaikan dan Pak Mensesnek, Pak Menseskap bahwa Pak Presiden Prabowo hampir bisa dipastikan hadir di dalam perayaan May Day tersebut. Bisa dipastikan 90% lebih buruh berkumpul merayakan May Day di lapangan Monas. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bilang pemerintah akan bentuk satuan tugas guna memitigasi pekerja jika terjadi PHK di suatu perusahaan. Tujuannya untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat situasi ekonomi saat ini. Dasko juga memastikan saudara DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Setelah berdiskusi panjang, kita pantau situasi terkini terkait peringatan Hari Buruh dari 2 titik. Pertama dari Monas, Jakarta dan Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Monas terlebih dahulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri James. Selamat pagi Putu, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah sudah terlihat adanya massa yang sudah berdatangan di sekitar Anda melaporkan saat ini? Selamat pagi Nanda dan juga saudara, baru saja ini mulai terlihat ada aktivitas yang terjadi begitu di kawasan Silang Monas. Karena kalau pagi hari tadi ini masih didominasi oleh pihak keamanan, mengingat nanti pada hari atau memperingati begitu ya kegiatan Hari Buruh Internasional 2025 ini juga akan dihadiri bukan hanya dari kalangan buruh saja, tapi untuk pertama kalinya setelah 60 tahun ini dihadiri oleh Presiden yaitu Prabowo Subianto. Maka yang dari pagi tadi mulai terlihat aktivitasnya tentu saja yang pertama adalah terkait dengan pengamanan dari pihak polisi, kemudian pelapis, ada dari TNI dan juga dari Pas Pampres. Ini sudah menyisir area di kawasan Monas ataupun juga di kawasan Silang Monas begitu untuk memantau bagaimana jalur masuk keluar orang, kemudian juga siapa saja nanti yang bisa masuk, pengamanan, pemeriksaan apa yang dibawa ini juga sudah mulai dipasang untuk kemudian memastikan bahwa memang aksi yang akan dilaksanakan di kawasan Monas, yakni untuk memperingati Hari Buruh, ini bisa berjalan tepat sesuai dengan tujuannya, ini menyampaikan aspirasi-aspirasi dari para buruh. Selain itu, tadi juga kami lihat ini bukan hanya polisi saja yang kemudian melakukan koordinasi ataupun juga melakukan apel begitu, tapi tadi juga dilakukan koordinasi antara polisi dan juga simpul-simpul buruh dari serikat-serikat pekerja begitu yang kemudian diminta untuk ikut membantu mengatur flow atau pergerakan dari buruh-buruh yang nanti akan ikut dalam aksi ataupun juga dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Bagaimana nanti kemudian para buruh ini masuk lewat pintu yang mana, kemudian setelah turun baik itu dari kendaraan bus ataupun juga roda 4 dan juga roda 2 parkirnya di mana, kemudian nanti arah masuknya lewat mana. Ini diminta bantuannya dari polisi tadi disampaikan pada simpul-simpul federasi ataupun juga buruh begitu untuk kemudian membantu menginformasikan rekan-rekannya yang nanti akan datang untuk masuk ke area dalam. Dan jika nanti misalnya di area dalam ini juga sudah penuh begitu dan nantinya membludak atau lebih dari angka yang sudah diprediksi, ini juga sudah disiapkan area supaya para buruh yang kemudian datang
pada hari ini ke kawasan Monas ini tetap bisa mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena nanti akan ada sesi khusus di mana selain mendengarkan aspirasi, nanti juga akan ada pidato yang disampaikan oleh Presiden secara langsung. Setidaknya ada 6 tuntutan, Nanda dan juga saudara, yang akan disiapkan begitu atau yang akan diserukan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Silang Monas. Tentu saja ini pertama adalah bagaimana kemudian Omnibus Law ini tidak lagi digunakan sebagai acuan hukum karena ini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga harapannya revisi ataupun juga Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diimplementasikan kepada buruh ini nantinya akan lebih mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 yang dinilai oleh federasi-federasi buruh ini lebih berpihak pada para ataupun juga kinerja buruh begitu ya. Misalnya saja 6 tuntutan yang kemudian disampaikan ini ada pertama terkait dengan penghapusan outsourcing, kemudian upah layak, lalu ada juga pembentukan Satgas PHK yang ini sudah kemarin disampaikan juga oleh Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, yang mengatakan nanti akan ada Satgas terkait dengan PHK untuk melindungi buruh-buruh ini dari upaya-upaya PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Ini sudah disampaikan kemarin oleh Sufmi Dasko bahwa ini akan ditindaklanjuti. Lalu poin yang ketiga adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan di mana yang tadi saya sampaikan selain mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang pasal-pasalnya pro, ini tentu saja mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi jaminan hak PHK, kemudian ada juga sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi upah minimum begitu ya. Ini diharapkan bisa kemudian juga dilakukan dan menjadi concern baik itu oleh pemerintah ataupun juga oleh DPR, termasuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang 21 norma baru dan ada 7 poin utama sebagai koreksi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, poin lain yang juga nanti didorong oleh para buruh adalah terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang PPRT atau perlindungan tenaga kerja begitu ya, PPRT perlindungan pekerja rumah tangga. Ini diharapkan ada upah yang layak, jam kerja yang layak, kemudian juga tentu saja perlindungan agar tidak ada aksi kekerasan ataupun juga hal-hal lain yang tidak diinginkan. Ini harapannya segera disahkan terkait dengan PPRT. Dan terakhir adalah terkait dengan perampasan aset, karena salah satu concern utama para buruh yang kemudian hadir di Silang Monas ataupun juga di seluruh Indonesia inilah harapannya adalah untuk kemudian menghilangkan korupsi supaya upah minimum ini bisa diberikan, kemudian juga tidak ada hal-hal yang menyimpang di perusahaan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Kita masih menantikan, ini sudah mulai ada rombongan begitu ya, beberapa federasi yang diperbolehkan untuk masuk ke area dalam, nanti masih dibuka sampai dengan siang hari. Ada sejumlah wilayah lalu lintas ini yang harus dihindari khususnya di kawasan Monas ataupun juga di sekitarnya. Jadi masyarakat yang ingin beraktivitas diharapkan atau dihimbau untuk menghindari area Monas karena memang aksi ini akan melibatkan ribuan buruh baik itu dari Jakarta, Tangerang, Bekasi dan juga Jawa Barat. Nanda. Setidaknya tadi ada kawasan yang harus menjadi perhatian juga khususnya di sekitar Monas untuk pagi hari ini, dan sudah ada pergerakan kalau di Monas saya lihat dari gambar Anda Putu. Nah, dari Monas Jakarta kita akan beralih ke Karawang Jawa Barat, sudah terhubung juga bersama dengan kami Adi Wahadi dari Karawang. Adi, kalau di sana pagi hari ini seperti apa pantauannya? Apakah sudah ada pergerakan massa dari Karawang menuju ke Jakarta atau seperti apa? Anda dan juga saudara, pantauan kami sejak pukul 5 tadi, buruh dari sejumlah pabrik yang tergabung dalam beberapa serikat di Kabupaten Karawang ini sudah mulai berkumpul dan bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Pantauan kami di salah satu titik keberangkatan, yakni di gerbang tol Karawang Timur, ada sekitar 10 bus yang telah standby sejak pukul 5 tadi, dan saat ini persiapan tengah dilakukan oleh para buruh untuk kemudian akan bergerak menuju Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami himpun sejak tadi malam hingga saat ini, ada sekitar 15 hingga 25 buruh yang akan berangkat ke Jakarta dari wilayah Kabupaten Karawang khusus, dan mereka akan diangkut menggunakan ratusan kendaraan bus, dan mereka akan berangkat
dari beberapa pabrik dan sejumlah gerbang tol yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Dapat kami sebutkan beberapa titik keberangkatan yang kami pantau, yang kami dapat informasikan mulai dari wilayah gerbang tol Cikampek. Ini menghimpun dari sejumlah buruh dari wilayah Purwakarta, kemudian wilayah Cikampek, kemudian gerbang tol wilayah Kalihurip atau Dauan. Ini tol ini atau gerbang tol ini akan menghimpun beberapa buruh dari kawasan industri Indo-TIC dan sejumlah zona industri dari wilayah Dauan. Sementara untuk di lokasi tempat saya melaporkan adalah gerbang tol Karawang Timur. Ini untuk menghimpun beberapa keberangkatan buruh yang berangkat dari zona industri dan terakhir berangkat dari wilayah gerbang tol Kabupaten Karawang atau gerbang tol Karawang Barat yang saat ini akan mulai bergerak dan masuk ke wilayah tol Jakarta Cikampek. Untuk teknis pemberangkatan, para buruh ini sejak pukul 5 tadi sudah mulai bersiap dan berkumpul di masing-masing pabrik. Untuk kemudian mereka akan berkumpul menuju ke kilometer 42 dan dari lokasi tersebut nantinya buruh akan bergerak secara bersama-sama konvoy menuju ke Monas atau ke Jakarta untuk menghadiri Hari Buruh Internasional yang hari ini akan dilaksanakan. Nanda dan juga saudara, ada beberapa tuntutan yang akan dibawa oleh buruh Kabupaten Karawang. Poin pertama adalah tolak PHK yang alasannya adalah alasan efisiensi. Pasalnya hal ini juga tidak sesuai dengan hak buruh. Kemudian juga kami informasikan juga tuntutan lainnya adalah tolak pemagangan yang hari ini dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Pasalnya berdasarkan keterangan yang kami terima, pemagangan yang selama ini dilaksanakan di pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Karawang dia adalah merupakan penjajahan model baru menurut buruh dan berdasarkan pantauan serta keterangan yang kami terima bahwa pemagangan yang selama ini dilakukan di pabrik-pabrik ini juga tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Pasalnya para pekerja atau karyawan yang berstatus magang ini mereka bekerja sama dengan karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Namun demikian upah yang diterima oleh para pemagang atau karyawan berstatus magang ini tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh karyawan tetap atau UMK atau UMR yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, salah satu poin tuntutan yang akan dibawa oleh buruh Kabupaten Karawang adalah hapus model baru penjajahan atau pemagangan yang selama ini diterapkan di Kabupaten Karawang. Selain itu, buruh juga menolak adanya upah minim yang selama ini banyak juga masih terjadi di Kabupaten Karawang. Selain itu, poin selanjutnya adalah mengesahkan undang-undang yang telah direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi. 4 tuntutan tersebut akan dibawa buruh-buruh Kabupaten Karawang dan kemudian akan disuarakan di Jakarta yang hari ini akan dilaksanakan secara serentak atau berkumpul dipusatkan di Jakarta dan mereka berharap aspirasi-aspirasi mereka ini bisa diterima untuk kemudian dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Nanda dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami saat ini, para buruh masih belum berangkat. Berdasarkan informasi awal yang kami terima, rencananya para buruh ini akan berangkat tepat pukul 6. Namun demikian, berdasarkan pantauan kami langsung di lokasi, mereka masih belum berangkat karena ada beberapa buruh dari beberapa pabrik atau kawasan yang belum berkumpul, sehingga mereka belum bisa bergerak ke Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, pergerakan buruh di Jakarta ini akan dikawal oleh sejumlah anggota kepolisian untuk kemudian ini tujuannya agar di jalan tol nanti mengingat banyaknya buruh yang melakukan perjalanan menuju Jakarta menggunakan bus, kemudian menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan lainnya, ini tetap bisa tertib dan tidak menimbulkan kepadatan atau kemacetan menuju ke arah Jakarta. Pihak kepolisian akan melakukan pengawalan mulai dari barisan paling depan, tengah hingga belakang. Untuk kemudian ini bisa dikontrol oleh pihak kepolisian agar lalu lintas di jalan tol menuju Jakarta ini bisa tetap tertib, Nanda. Oke, Adi, penegasan berarti kalau saya lihat saat ini pantauan dari gambar Anda sudah ada beberapa bus yang memang bersiaga begitu ya. Kapan kemudian akhirnya ini akan berangkat ke Jakarta dan bagaimana pengawasannya? Karena tadi Anda sampaikan ada beberapa titik kumpul untuk pekerja buruh
untuk mengikuti aksi di Monas Jakarta hari ini? Benar, saat ini kami pantau sudah ada sekitar belasan bus. Jika tadi masih ada sekitar 10 atau 9 bus, saat ini sudah ada belasan bus yang sudah mulai terkumpul di gerbang tol Karawang Timur. Nantinya bus-bus ini akan dikawal oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang serta patroli tol atau PJR tol Jakarta Cikampek, untuk kemudian nantinya mereka akan dikawal. Satu bus, ada satu anggota kepolisian juga yang ikut di dalamnya, untuk kemudian nantinya bisa mengawal pergerakan dari bus-bus mengangkut para buruh ini hingga sampai ke Jakarta. Beberapa titik teknis pemberangkatan yang kami sebutkan tadi, mereka akan berangkat dari sejumlah titik gerbang tol, mulai dari gerbang tol wilayah Cikampek, kemudian Kalihurip, Karawang Timur, dan Karawang Barat. Dan nantinya dari masing-masing gerbang tol ini mereka akan berkumpul di satu titik, yakni kilometer 42. Nantinya mereka akan bergerak bersama-sama menuju ke arah Jakarta secara konvoy. Baik. Adi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat, sudah ada mulai pergerakan menuju ke Jakarta mengikuti peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat hari ini. Terima kasih Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Karawang, Jawa Barat, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan dari Monas, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, saatnya kita simak pantauan situasi arus lalu lintas di Tamrin, Jakarta Pusat bersama dengan petugas NTMC Polri Brigadir Ade Sintia. Selamat pagi Brigadir Ade Sintia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nanda. Selamat pagi saudara. Saat ini saya berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Medan Merdeka ataupun menuju ke arah Harmoni. Arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Pelambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke arah Harmoni pada pagi hari ini juga masih terpantau kondusif lancar dan terlihat juga sudah ada petugas kami dan juga beberapa instansi terkait lainnya yang bersiaga di kawasan ini untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan dalam peringatan Hari Buruh diperkirakan akan dihadiri sebanyak 200.000 massa buruh pada hari ini. Dan dihimbau bagi masyarakat untuk menghindari ruas jalan di sekitaran Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawangmangun, Senen, Tugu Tani, hingga DPR RI. Dan dihimbau bagi para pengendara agar dapat menggunakan jalur alternatif lainnya. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk menggunakan transportasi umum seperti MRT, Transjakarta atau KRL untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi pada hari ini. Dan perlu kami informasikan bahwa peserta buruh akan melintasi dari arah Bekasi dan Jawa Barat diperkirakan akan menggunakan akses tol Cikampek hingga Cawang, kemudian akan mengarah ke Cempaka Putih lalu berbelok ke kiri menuju ke arah Tugu Tani dan masuk melalui depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan bagi peserta yang menggunakan mobil ataupun bus dari arah Tangerang atau Banten diprediksi akan melintasi tol Kebun Jeruk, kemudian melalui underpass tol Mengharmoni, Lapangan Banteng hingga tiba di Monas. Dan untuk kendaraan roda 2 dari arah Bekasi dan Jawa Barat, jalur alternatif yang disarankan adalah melalui Kalimalang hingga Cempaka Putih. Dan Anda pun tak perlu khawatir bahwa sebanyak 13.252 personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya dikerahkan untuk melakukan pengamanan pada hari ini. Dan kepolisian pun telah menyiapkan 2 lokasi parkir utama untuk menampung kendaraan peserta, yaitu dari area parkir G-Expo Kemayoran dan sepanjang ruas jalan Benyamin Sueb, serta kantong parkir di Parkiran Timur, Senayan ataupun GBK. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 156 kasus laka lantas yang terdiri dari 11 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan juga 102 orang luka ringan. Dan dari 156 kasus laka lantas tersebut, 68% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan kami pun menghimbau kepada pengendara untuk tetap fokus saat berkendara dan mematuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Nanda di studio. NTMC Polri Brigadir Ade melaporkan dari kawasan Monas terkait dengan peringatan Hari Buruh hari ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Saudara, personil gabungan dari TNI dan Polri disiagakan dalam mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Petugas gabungan dari TNI Polri menggelar apel pengamanan peringatan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta Pusat Kamis dini hari, saudara. Apel pengamanan digelar lebih awal untuk menentukan penempatan posisi pasukan dalam menyambut kedatangan rombongan buruh. Dalam pengamanan Hari Buruh tahun 2025, saudara, sebanyak 13.252 personil gabungan TNI Polri dikerahkan. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta personil gabungan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab. Masyarakat juga diimbau, saudara, untuk menghindari kawasan Monas agar tidak terjebak kemacetan saat puncak peringatan Hari Buruh pada pukul 9 pagi nanti. Saudara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan hadir di peringatan Hari Buruh atau May Day hari ini. Menurut rencana, saudara, peringatan Hari Buruh akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mensesnek menambahkan agenda pertemuan Presiden dengan buruh sudah direncanakan sejak lama. Menurut Mensesnek, bagi Presiden Prabowo, buruh berperan dalam pilar ekonomi, sehingga pemerintah bersama dengan sektor usaha harus dapat bekerja sama dengan pekerja. Teman-teman panitia peringatan acara May Day memang beraudiensi dengan kami sekaligus mengantar undangan kepada Bapak Presiden, dan kami sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bang Said Iqbal bahwa Bapak Presiden langsung merespon dengan insya Allah beliau akan hadir esok di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Karena bagi Pak Prabowo, tadi saya sudah sampaikan bahwa pilar ekonomi kita salah satunya adalah teman-teman buruh. Kita harus bekerja sama semua. Sementara itu, saudara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo saat peringatan May Day hari ini. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Saudara, kami tutup breaking news hari ini. Saya Nanda Aprilia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menyatakan ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat peringatan May Day hari ini. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Akan dilaksanakan di lapangan Monas. Dan insya Allah dengan seizin Bang Dasko tadi sudah menyampaikan, dan Pak Mensesnek, Pak Menseskap, bahwa Pak Presiden Prabowo hampir bisa dipastikan hadir di dalam perayaan May Day tersebut. Bisa dipastikan
90% lebih buruh berkumpul merayakan May Day di lapangan Monas. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bilang pemerintah akan bentuk satuan tugas guna memitigasi pekerja jika terjadi PHK di suatu perusahaan. Tujuannya untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat situasi ekonomi saat ini. Dasko juga memastikan saudara DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Setelah berdiskusi panjang, kita pantau situasi terkini terkait peringatan Hari Buruh dari 2 titik. Pertama dari Monas Jakarta dan Karawang Jawa Barat. Kita akan ke Monas terlebih dahulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri James. Selamat pagi Putu, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah sudah terlihat adanya massa yang sudah berdatangan di sekitar Anda melaporkan saat ini? Selamat pagi Nanda dan juga saudara, baru saja ini mulai terlihat ada aktivitas yang terjadi begitu di kawasan Silang Monas. Karena kalau pagi hari tadi ini masih didominasi oleh pihak keamanan, mengingat nanti pada hari atau memperingati begitu ya kegiatan Hari Buruh Internasional 2025 ini juga akan dihadiri bukan hanya dari kalangan buruh saja, tapi untuk pertama kalinya setelah 60 tahun ini dihadiri oleh Presiden yaitu Prabowo Subianto. Maka yang dari pagi tadi mulai terlihat aktivitasnya tentu saja yang pertama adalah terkait dengan pengamanan dari pihak polisi, kemudian pelapis, ada dari TNI dan juga dari Pas Pampres. Ini sudah menyisir area di kawasan Monas ataupun juga di kawasan Silang Monas begitu untuk memantau bagaimana jalur masuk keluar orang, kemudian juga siapa saja nanti yang bisa masuk, pengamanan, pemeriksaan apa yang dibawa ini juga sudah mulai dipasang untuk kemudian memastikan bahwa memang aksi yang akan dilaksanakan di kawasan Monas, yakni untuk memperingati Hari Buruh, ini bisa berjalan tepat sesuai dengan tujuannya, ini menyampaikan aspirasi-aspirasi dari para buruh. Selain itu, tadi juga kami lihat ini bukan hanya polisi saja yang kemudian melakukan koordinasi ataupun juga melakukan apel begitu, tapi tadi juga dilakukan koordinasi antara polisi dan juga simpul-simpul buruh dari serikat-serikat pekerja begitu yang kemudian diminta untuk ikut membantu mengatur flow atau pergerakan dari buruh-buruh yang nanti akan ikut dalam aksi ataupun juga dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Bagaimana nanti kemudian para buruh ini masuk lewat pintu yang mana, kemudian setelah turun baik itu dari kendaraan bus ataupun juga roda 4 dan juga roda 2 parkirnya di mana, kemudian nanti arah masuknya lewat mana. Ini diminta bantuannya dari polisi tadi disampaikan pada simpul-simpul federasi ataupun juga buruh begitu untuk kemudian membantu menginformasikan rekan-rekannya yang nanti akan datang untuk masuk ke area dalam. Dan jika nanti misalnya di area dalam ini juga sudah penuh begitu dan nantinya membludak atau lebih dari angka yang sudah diprediksi, ini juga sudah disiapkan area supaya para buruh yang kemudian datang pada hari ini ke kawasan Monas ini tetap bisa mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena nanti akan ada sesi khusus di mana selain mendengarkan aspirasi nanti juga akan ada pidato yang disampaikan oleh Presiden secara langsung. Setidaknya ada 6 tuntutan Nanda dan juga saudara yang akan disiapkan begitu atau yang akan diserukan dalam
peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Silang Monas. Tentu saja ini pertama adalah bagaimana kemudian Omnibus Law ini tidak lagi digunakan sebagai acuan hukum karena ini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga harapannya revisi ataupun juga Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diimplementasikan kepada buruh ini nantinya akan lebih mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 yang dinilai oleh federasi-federasi buruh ini lebih berpihak pada para ataupun juga kinerja buruh begitu ya. Misalnya saja 6 tuntutan yang kemudian disampaikan ini ada pertama terkait dengan penghapusan outsourcing, kemudian upah layak, lalu ada juga pembentukan Satgas PHK yang ini sudah kemarin disampaikan juga oleh Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, yang mengatakan nanti akan ada Satgas terkait dengan PHK untuk melindungi buruh-buruh ini dari upaya-upaya PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Ini sudah disampaikan kemarin oleh Sufmi Dasko bahwa ini akan ditindaklanjuti. Lalu poin yang ketiga adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan di mana yang tadi saya sampaikan selain mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang pasal-pasalnya pro, ini tentu saja mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi jaminan hak PHK, kemudian ada juga sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi upah minimum begitu ya. Ini diharapkan bisa kemudian juga dilakukan dan menjadi concern baik itu oleh pemerintah ataupun juga oleh DPR, termasuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang 21 norma baru dan ada 7 poin utama sebagai koreksi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, poin lain yang juga nanti didorong oleh para buruh adalah terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang PPRT atau perlindungan tenaga kerja begitu ya, PPRT perlindungan pekerja rumah tangga. Ini diharapkan ada upah yang layak, jam kerja yang layak, kemudian juga tentu saja perlindungan agar tidak ada aksi kekerasan ataupun juga hal-hal lain yang tidak diinginkan. Ini harapannya segera disahkan terkait dengan PPRT, dan terakhir adalah terkait dengan perampasan aset karena salah satu concern utama para buruh yang kemudian hadir di Silang Monas ataupun juga di seluruh Indonesia inilah harapannya adalah untuk kemudian menghilangkan korupsi supaya upah minimum ini bisa diberikan, kemudian juga tidak ada hal-hal yang menyimpang di perusahaan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Kita masih menantikan, ini sudah mulai ada rombongan begitu ya, beberapa federasi yang diperbolehkan untuk masuk ke area dalam, nanti masih dibuka sampai dengan siang hari. Ada sejumlah wilayah lalu lintas ini yang harus dihindari khususnya di kawasan Monas ataupun juga di sekitarnya. Jadi masyarakat yang ingin beraktivitas diharapkan atau dihimbau untuk menghindari area Monas karena memang aksi ini akan melibatkan ribuan buruh baik itu dari Jakarta, Tangerang, Bekasi dan juga Jawa Barat. Nanda. Setidaknya tadi ada kawasan yang harus menjadi perhatian juga khususnya di sekitar Monas untuk pagi hari ini, dan sudah ada pergerakan kalau di Monas saya lihat dari gambar Anda Putu. Nah, dari Monas Jakarta kita akan beralih ke Karawang Jawa Barat, sudah terhubung juga bersama dengan kami Adi Wahadi dari Karawang. Adi, kalau di sana pagi hari ini seperti apa pantauannya? Apakah sudah ada pergerakan massa dari Karawang menuju ke Jakarta atau seperti apa? Nanda dan juga saudara, pantauan kami sejak pukul 5 tadi, buruh dari sejumlah pabrik yang tergabung dalam beberapa serikat di Kabupaten Karawang ini sudah mulai berkumpul dan bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Pantauan kami di salah satu titik keberangkatan, yakni di gerbang tol Karawang Timur, ada sekitar 10 bus yang telah standby sejak pukul 5 tadi, dan saat ini persiapan tengah dilakukan oleh para buruh untuk kemudian akan bergerak menuju Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami himpun sejak tadi malam hingga saat ini, ada sekitar 15 hingga 25 buruh yang akan berangkat ke Jakarta dari wilayah Kabupaten Karawang khusus, dan mereka akan diangkut menggunakan ratusan kendaraan bus, dan mereka akan berangkat dari beberapa pabrik dan sejumlah gerbang tol yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Dapat kami sebutkan beberapa titik keberangkatan yang kami pantau, yang kami dapat informasikan, mulai dari wilayah gerbang tol Cikampek. Ini menghimpun dari sejumlah buruh dari wilayah Purwakarta, kemudian wilayah
Cikampek, kemudian gerbang tol wilayah Kalihurip atau Dauan, ini tol ini atau gerbang tol ini akan menghimpun beberapa buruh dari kawasan industri Indo TIC dan sejumlah zona industri dari wilayah Dauan. Sementara untuk di lokasi tempat saya melaporkan adalah gerbang tol Karawang Timur, ini untuk menghimpun beberapa keberangkatan buruh yang berangkat dari zona industri dan terakhir berangkat dari wilayah gerbang tol Kabupaten Karawang atau gerbang tol Karawang Barat yang saat ini akan mulai bergerak dan masuk ke wilayah tol Jakarta Cikampek. Untuk teknis pemberangkatan, para buruh ini sejak pukul 5 tadi sudah mulai bersiap dan berkumpul di masing-masing pabrik. Untuk kemudian mereka akan berkumpul menuju ke kilometer 42 dan dari lokasi tersebut nantinya buruh akan bergerak secara bersama-sama konvoy menuju ke Monas atau ke Jakarta untuk menghadiri Hari Buruh Internasional yang hari ini akan dilaksanakan. Nanda dan juga saudara, ada beberapa tuntutan yang akan dibawa oleh buruh Kabupaten Karawang. Poin pertama adalah tolak PHK yang alasannya adalah alasan efisiensi. Pasalnya hal ini juga tidak sesuai dengan hak-hak buruh. Kemudian juga kami informasikan juga tuntutan lainnya adalah tolak pemagangan yang hari ini dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang kami terima, pemagangan yang selama ini dilaksanakan di pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Karawang ini adalah merupakan penjajahan model baru menurut buruh dan berdasarkan pantauan serta keterangan yang kami terima bahwa pemagangan yang selama ini dilakukan di pabrik-pabrik ini juga tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Pasalnya, para pekerja atau karyawan yang berstatus magang ini mereka bekerja sama dengan karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Namun demikian, upah yang diterima oleh para pemagang atau karyawan berstatus magang ini tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh karyawan tetap atau UMK atau UMR yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, salah satu poin tuntutan yang akan dibawa oleh buruh Kabupaten Karawang adalah hapus model baru penjajahan atau pemagangan yang selama ini diterapkan di Kabupaten Karawang. Selain itu, buruh juga menolak adanya upah minim yang selama ini banyak juga masih terjadi di Kabupaten Karawang. Selain itu, poin selanjutnya adalah mengesahkan undang-undang yang telah direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi. 4 tuntutan tersebut akan dibawa buruh-buruh Kabupaten Karawang dan kemudian akan disuarakan di Jakarta yang hari ini akan dilaksanakan secara serentak atau berkumpul di pusatkan di Jakarta dan mereka berharap aspirasi-aspirasi mereka ini bisa diterima untuk kemudian dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Nanda dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami saat ini, para buruh masih belum berangkat. Berdasarkan informasi awal yang kami terima, rencananya para buruh ini akan berangkat tepat pukul 6. Namun demikian, berdasarkan pantauan kami langsung di lokasi, mereka masih belum berangkat karena ada beberapa buruh dari beberapa pabrik atau kawasan yang belum berkumpul, sehingga mereka belum bisa bergerak ke Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, pergerakan buruh di Jakarta ini akan dikawal oleh sejumlah anggota kepolisian untuk kemudian ini tujuannya agar di jalan tol nanti mengingat banyaknya buruh yang melakukan perjalanan menuju Jakarta menggunakan bus, kemudian menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan lainnya, ini tetap bisa tertib dan tidak menimbulkan kepadatan atau kemacetan menuju ke arah Jakarta. Pihak kepolisian akan melakukan pengawalan mulai dari barisan paling depan, tengah hingga belakang untuk kemudian ini bisa dikontrol oleh pihak kepolisian agar lalu lintas di jalan tol menuju Jakarta ini bisa tetap tertib, Nanda. Oke, Adi, penegasan berarti kalau saya lihat saat ini pantauan dari gambar Anda sudah ada beberapa bus yang memang bersiaga begitu ya. Kapan kemudian akhirnya ini akan berangkat ke Jakarta dan bagaimana pengawasannya? Karena tadi Anda sampaikan ada beberapa titik kumpul untuk pekerja buruh untuk mengikuti aksi di Monas Jakarta hari ini. Benar, saat ini kami pantau sudah ada sekitar belasan bus. Jika tadi masih ada sekitar 10 atau 9 bus, saat ini sudah ada belasan bus yang sudah mulai terkumpul di gerbang tol Karawang Timur. Nantinya
bus-bus ini akan dikawal oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang serta patroli tol atau PJR tol Jakarta Cikampek, untuk kemudian nantinya mereka akan dikawal. Satu bus, ada satu anggota kepolisian juga yang ikut di dalamnya, untuk kemudian nantinya bisa mengawal pergerakan dari bus-bus mengangkut para buruh ini hingga sampai ke Jakarta. Beberapa titik teknis pemberangkatan yang kami sebutkan tadi, mereka akan berangkat dari sejumlah titik gerbang tol, mulai dari gerbang tol wilayah Cikampek, kemudian Kalihurip, Karawang Timur, dan Karawang Barat. Dan nantinya dari masing-masing gerbang tol ini mereka akan berkumpul di satu titik, yakni kilometer 42. Nantinya mereka akan bergerak bersama-sama menuju ke arah Jakarta secara konvoy. Baik. Adi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat, sudah ada mulai pergerakan menuju ke Jakarta mengikuti peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat hari ini. Terima kasih Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Karawang, Jawa Barat, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan dari Monas, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, saatnya kita simak pantauan situasi arus lalu lintas di Tamrin, Jakarta Pusat bersama dengan petugas NTMC Polri Brigadir Ade Sintia. Selamat pagi Brigadir Ade Sintia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nanda. Selamat pagi saudara. Saat ini saya berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Medan Merdeka ataupun menuju ke arah Harmoni. Arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Pelambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke arah Harmoni pada pagi hari ini juga masih terpantau kondusif lancar dan terlihat juga sudah ada petugas kami dan juga beberapa instansi terkait lainnya yang bersiaga di kawasan ini untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan dalam peringatan Hari Buruh diperkirakan akan dihadiri sebanyak 200.000 massa buruh pada hari ini. Dan dihimbau bagi masyarakat untuk menghindari ruas jalan di sekitaran Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawangmangun, Senen, Tugu Tani, hingga DPR RI. Dan dihimbau bagi para pengendara agar dapat menggunakan jalur alternatif lainnya. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk menggunakan transportasi umum seperti MRT, Transjakarta atau KRL untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi pada hari ini. Dan perlu kami informasikan bahwa peserta buruh akan melintasi dari arah Bekasi dan Jawa Barat diperkirakan akan menggunakan akses tol Cikampek hingga Cawang, kemudian akan mengarah ke Cempaka Putih lalu berbelok ke kiri menuju ke arah Tugu Tani dan masuk melalui depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan bagi peserta yang menggunakan mobil ataupun bus dari arah Tangerang atau Banten diprediksi akan melintasi tol Kebun Jeruk, kemudian melalui underpass tol Mengharmoni, Lapangan Banteng hingga tiba di Monas. Dan untuk kendaraan roda 2 dari arah Bekasi dan Jawa Barat, jalur alternatif yang disarankan adalah melalui Kalimalang hingga Cempaka Putih. Dan Anda pun tak perlu khawatir bahwa sebanyak 13.252 personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya dikerahkan untuk melakukan pengamanan pada hari ini. Dan kepolisian pun telah menyiapkan 2 lokasi parkir utama untuk menampung kendaraan peserta, yaitu dari area parkir G-Expo Kemayoran dan sepanjang ruas jalan Benyamin Sueb, serta kantong parkir di Parkiran Timur, Senayan ataupun GBK. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 156 kasus laka lantas yang terdiri dari 11 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan juga 102 orang luka ringan. Dan dari 156 kasus laka lantas tersebut, 68% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan kami pun menghimbau kepada pengendara untuk tetap fokus saat berkendara dan mematuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Nanda di studio. NTMC Polri Brigadir Ade melaporkan dari kawasan Monas terkait dengan peringatan Hari Buruh hari ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, personil gabungan dari TNI dan Polri disiagakan dalam mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Petugas gabungan dari TNI Polri menggelar apel pengamanan peringatan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta Pusat Kamis dini hari, saudara.
Apel pengamanan digelar lebih awal untuk menentukan penempatan posisi pasukan dalam menyambut kedatangan rombongan buruh. Dalam pengamanan Hari Buruh tahun 2025, Saudara, sebanyak 13.252 personil gabungan TNI Polri dikerahkan. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta personil gabungan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab. Masyarakat juga diimbau, Saudara, untuk menghindari kawasan Monas agar tidak terjebak kemacetan saat puncak peringatan Hari Buruh pada pukul 9 pagi nanti. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan hadir di peringatan Hari Buruh atau May Day hari ini. Menurut rencana, Saudara, peringatan Hari Buruh akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mensesnek menambahkan agenda pertemuan Presiden dengan buruh sudah direncanakan sejak lama. Menurut Mensesnek, bagi Presiden Prabowo, buruh berperan dalam pilar ekonomi, sehingga pemerintah bersama dengan sektor usaha harus dapat bekerja sama dengan pekerja. Teman-teman panitia peringatan acara May Day memang beraudiensi dengan kami sekaligus mengantar undangan kepada Bapak Presiden, dan kami sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bang Said Iqbal bahwa Bapak Presiden langsung merespon dengan insya Allah beliau akan hadir esok di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Karena bagi Pak Prabowo, tadi saya sudah sampaikan bahwa pilar ekonomi kita salah satunya adalah teman-teman buruh. Kita harus bekerja sama semua. Sementara itu, Saudara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo saat peringatan May Day hari ini. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Saudara, kami tutup breaking news hari ini. Saya Nanda Aprilia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menyatakan ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat peringatan May Day hari ini. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Akan dilaksanakan di lapangan Monas. Dan insya Allah dengan seizin Bang Dasko tadi sudah menyampaikan, dan Pak Mensesnek, Pak Menseskap, bahwa Pak Presiden Prabowo hampir bisa dipastikan hadir di dalam perayaan May Day tersebut. Bisa dipastikan 90% lebih buruh berkumpul merayakan May Day di lapangan Monas. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bilang pemerintah akan bentuk satuan tugas guna memitigasi pekerja jika terjadi PHK di suatu perusahaan. Tujuannya untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat situasi ekonomi saat ini. Dasko juga memastikan, Saudara, DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi
apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Setelah berdiskusi panjang, Kita pantau situasi terkini terkait peringatan Hari Buruh dari 2 titik. Pertama dari Monas Jakarta dan Karawang Jawa Barat. Kita akan ke Monas terlebih dahulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri James. Selamat pagi Putu, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah sudah terlihat adanya massa yang sudah berdatangan di sekitar Anda melaporkan saat ini? Selamat pagi Nanda dan juga saudara, baru saja ini mulai terlihat ada aktivitas yang terjadi begitu di kawasan Silang Monas. Karena kalau pagi hari tadi ini masih didominasi oleh pihak keamanan, mengingat nanti pada hari atau memperingati begitu ya kegiatan Hari Buruh Internasional 2025 ini juga akan dihadiri bukan hanya dari kalangan buruh saja, tapi untuk pertama kalinya setelah 60 tahun ini dihadiri oleh Presiden yaitu Prabowo Subianto. Maka yang dari pagi tadi mulai terlihat aktivitasnya tentu saja yang pertama adalah terkait dengan pengamanan dari pihak polisi, kemudian pelapis, ada dari TNI dan juga dari Pas Pampres. Ini sudah menyisir area di kawasan Monas ataupun juga di kawasan Silang Monas begitu untuk memantau bagaimana jalur masuk keluar orang, kemudian juga siapa saja nanti yang bisa masuk, pengamanan, pemeriksaan apa yang dibawa ini juga sudah mulai dipasang untuk kemudian memastikan bahwa memang aksi yang akan dilaksanakan di kawasan Monas, yakni untuk memperingati Hari Buruh, ini bisa berjalan tepat sesuai dengan tujuannya, ini menyampaikan aspirasi-aspirasi dari para buruh. Selain itu, tadi juga kami lihat ini bukan hanya polisi saja yang kemudian melakukan koordinasi ataupun juga melakukan apel begitu, tapi tadi juga dilakukan koordinasi antara polisi dan juga simpul-simpul buruh dari serikat-serikat pekerja begitu yang kemudian diminta untuk ikut membantu mengatur flow atau pergerakan dari buruh-buruh yang nanti akan ikut dalam aksi ataupun juga dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Bagaimana nanti kemudian para buruh ini masuk lewat pintu yang mana, kemudian setelah turun baik itu dari kendaraan bus ataupun juga roda 4 dan juga roda 2 parkirnya di mana, kemudian nanti arah masuknya lewat mana. Ini diminta bantuannya dari polisi tadi disampaikan pada simpul-simpul federasi ataupun juga buruh begitu untuk kemudian membantu menginformasikan rekan-rekannya yang nanti akan datang untuk masuk ke area dalam. Dan jika nanti misalnya di area dalam ini juga sudah penuh begitu dan nantinya membludak atau lebih dari angka yang sudah diprediksi, ini juga sudah disiapkan area supaya para buruh yang kemudian datang pada hari ini ke kawasan Monas ini tetap bisa mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena nanti akan ada sesi khusus di mana selain mendengarkan aspirasi nanti juga akan ada pidato yang disampaikan oleh Presiden secara langsung. Setidaknya ada 6 tuntutan Nanda dan juga saudara yang akan disiapkan begitu atau yang akan diserukan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Silang Monas. Tentu saja ini pertama adalah bagaimana kemudian Omnibus Law ini tidak lagi digunakan sebagai acuan hukum karena ini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga harapannya revisi ataupun juga Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diimplementasikan kepada buruh ini nantinya akan lebih mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 yang dinilai oleh federasi-federasi buruh ini lebih berpihak pada para ataupun juga kinerja buruh begitu ya. Misalnya saja 6 tuntutan yang kemudian disampaikan ini ada pertama terkait dengan penghapusan outsourcing, kemudian upah layak, lalu ada juga pembentukan Satgas PHK yang ini sudah kemarin disampaikan juga oleh Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, yang mengatakan nanti akan ada Satgas terkait dengan PHK untuk melindungi buruh-buruh ini dari upaya-upaya PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Ini sudah
disampaikan kemarin oleh Sufmi Dasko bahwa ini akan ditindaklanjuti. Lalu poin yang ketiga adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan, di mana yang tadi saya sampaikan selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pasal-pasalnya pro, ini tentu saja mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi jaminan hak PHK, kemudian ada juga sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi upah minimum begitu ya. Ini diharapkan bisa kemudian juga dilakukan dan menjadi concern baik itu oleh pemerintah ataupun juga oleh DPR, termasuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang 21 norma baru dan ada 7 poin utama sebagai koreksi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, poin lain yang juga nanti didorong oleh para buruh adalah terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang PPRT atau perlindungan tenaga kerja begitu ya, PPRT perlindungan pekerja rumah tangga. Ini diharapkan ada upah yang layak, jam kerja yang layak, kemudian juga tentu saja perlindungan agar tidak ada aksi kekerasan ataupun juga hal-hal lain yang tidak diinginkan. Ini harapannya segera disahkan terkait dengan PPRT, dan terakhir adalah terkait dengan perampasan aset, karena salah satu concern utama para buruh yang kemudian hadir di Silang Monas ataupun juga di seluruh Indonesia inilah harapannya adalah untuk kemudian menghilangkan korupsi supaya upah minimum ini bisa diberikan, kemudian juga tidak ada hal-hal yang menyimpang di perusahaan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Kita masih menantikan, ini sudah mulai ada rombongan begitu ya, beberapa federasi yang diperbolehkan untuk masuk ke area dalam, nanti masih dibuka sampai dengan siang hari. Ada sejumlah wilayah lalu lintas ini yang harus dihindari, khususnya di kawasan Monas ataupun juga di sekitarnya. Jadi masyarakat yang ingin beraktivitas diharapkan atau dihimbau untuk menghindari area Monas, karena memang aksi ini akan melibatkan ribuan buruh baik itu dari Jakarta, Tangerang, Bekasi dan juga Jawa Barat. Nanda. Setidaknya tadi ada kawasan yang harus menjadi perhatian juga khususnya di sekitar Monas untuk pagi hari ini, dan sudah ada pergerakan kalau di Monas saya lihat dari gambar Anda Putu. Nah, dari Monas Jakarta kita akan beralih ke Karawang Jawa Barat, sudah terhubung juga bersama dengan kami Adi Wahadi dari Karawang. Adi, kalau di sana pagi hari ini seperti apa pantauannya? Apakah sudah ada pergerakan massa dari Karawang menuju ke Jakarta atau seperti apa? Nanda dan juga saudara, pantauan kami sejak pukul 5 tadi, buruh dari sejumlah pabrik yang tergabung dalam beberapa serikat di Kabupaten Karawang ini sudah mulai berkumpul dan bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Pantauan kami di salah satu titik keberangkatan, yakni di gerbang tol Karawang Timur, ada sekitar 10 bus yang telah standby sejak pukul 5 tadi, dan saat ini persiapan tengah dilakukan oleh para buruh untuk kemudian akan bergerak menuju Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami himpun sejak tadi malam hingga saat ini, ada sekitar 15 hingga 25 buruh yang akan berangkat ke Jakarta dari wilayah Kabupaten Karawang khusus, dan mereka akan diangkut menggunakan ratusan kendaraan bus, dan mereka akan berangkat dari beberapa pabrik dan sejumlah gerbang tol yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Dapat kami sebutkan beberapa titik keberangkatan yang kami pantau, yang kami dapat informasikan, mulai dari wilayah gerbang tol Cikampek. Ini menghimpun dari sejumlah buruh dari wilayah Purwakarta, kemudian wilayah Cikampek, kemudian gerbang tol wilayah Kalihurip atau Dauan. Ini tol ini atau gerbang tol ini akan menghimpun beberapa buruh dari kawasan industri Indo-TIC dan sejumlah zona industri dari wilayah Dauan. Sementara untuk di lokasi tempat saya melaporkan adalah gerbang tol Karawang Timur, ini untuk menghimpun beberapa keberangkatan buruh yang berangkat dari zona industri dan terakhir berangkat dari wilayah gerbang tol Kabupaten Karawang atau gerbang tol Karawang Barat yang saat ini akan mulai bergerak dan masuk ke wilayah tol Jakarta Cikampek. Untuk teknis pemberangkatan, para buruh ini sejak pukul 5 tadi sudah mulai bersiap dan berkumpul di masing-masing pabrik, untuk kemudian mereka akan berkumpul menuju ke kilometer 42, dan dari lokasi tersebut nantinya buruh akan bergerak secara bersama-sama konvoy menuju ke Monas atau ke Jakarta untuk menghadiri Hari Buruh Internasional yang hari ini akan dilaksanakan. Nanda dan juga saudara, ada beberapa tuntutan yang akan dibawa oleh buruh Kabupaten Karawang.
Poin pertama adalah tolak PHK yang alasannya adalah alasan efisiensi. Pasalnya hal ini juga tidak sesuai dengan hak-hak buruh. Kemudian juga kami informasikan juga tuntutan lainnya adalah tolak pemagangan yang hari ini dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Pasalnya berdasarkan keterangan yang kami terima, pemagangan yang selama ini dilaksanakan di pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Karawang dia adalah merupakan penjajahan model baru menurut buruh, dan berdasarkan pantauan serta keterangan yang kami terima bahwa pemagangan yang selama ini dilakukan di pabrik-pabrik ini juga tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Pasalnya para pekerja atau karyawan yang berstatus magang ini mereka bekerja sama dengan karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Namun demikian upah yang diterima oleh para pemagang atau karyawan berstatus magang ini tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh karyawan tetap atau UMK atau UMR yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, salah satu poin tuntutan yang akan dibawa oleh buruh Kabupaten Karawang adalah hapus model baru penjajahan atau pemagangan yang selama ini diterapkan di Kabupaten Karawang. Selain itu, buruh juga menolak adanya upah minim yang selama ini banyak juga masih terjadi di Kabupaten Karawang. Selain itu, poin selanjutnya adalah mengesahkan undang-undang yang telah direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi. 4 tuntutan tersebut akan dibawa buruh-buruh Kabupaten Karawang dan kemudian akan disuarakan di Jakarta yang hari ini akan dilaksanakan secara serentak atau berkumpul dipusatkan di Jakarta, dan mereka berharap aspirasi-aspirasi mereka ini bisa diterima untuk kemudian dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Nanda dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami saat ini, para buruh masih belum berangkat. Berdasarkan informasi awal yang kami terima, rencananya para buruh ini akan berangkat tepat pukul 6. Namun demikian, berdasarkan pantauan kami langsung di lokasi, mereka masih belum berangkat karena ada beberapa buruh dari beberapa pabrik atau kawasan yang belum berkumpul, sehingga mereka belum bisa bergerak ke Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, pergerakan buruh di Jakarta ini akan dikawal oleh sejumlah anggota kepolisian untuk kemudian ini tujuannya agar di jalan tol nanti, mengingat banyaknya buruh yang melakukan perjalanan menuju Jakarta menggunakan bus, kemudian menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan lainnya, ini tetap bisa tertib dan tidak menimbulkan kepadatan atau kemacetan menuju ke arah Jakarta. Pihak kepolisian akan melakukan pengawalan mulai dari barisan paling depan, tengah hingga belakang, untuk kemudian ini bisa dikontrol oleh pihak kepolisian agar lalu lintas di jalan tol menuju Jakarta ini bisa tetap tertib, Nanda. Oke, Adi, penegasan berarti kalau saya lihat saat ini pantauan dari gambar Anda sudah ada beberapa bus yang memang bersiaga begitu ya. Kapan kemudian akhirnya ini akan berangkat ke Jakarta dan bagaimana pengawasannya? Karena tadi Anda sampaikan ada beberapa titik kumpul untuk pekerja buruh untuk mengikuti aksi di Monas Jakarta hari ini. Benar, saat ini kami pantau sudah ada sekitar belasan bus. Jika tadi masih ada sekitar 10 atau 9 bus, saat ini sudah ada belasan bus yang sudah mulai terkumpul di gerbang tol Karawang Timur. Nantinya bus-bus ini akan dikawal oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang serta patroli tol atau PJR tol Jakarta Cikampek. Untuk kemudian nantinya mereka akan dikawal satu bus, ada satu anggota kepolisian juga yang ikut di dalamnya, untuk kemudian nantinya bisa mengawal pergerakan dari bus-bus mengangkut para buruh ini hingga sampai ke Jakarta. Beberapa titik teknis pemberangkatan yang kami sebutkan tadi, mereka akan berangkat dari sejumlah titik gerbang tol, mulai dari gerbang tol wilayah Cikampek, kemudian Kalihurip, Karawang Timur, dan Karawang Barat. Dan nantinya dari masing-masing gerbang tol ini mereka akan berkumpul di satu titik, yakni kilometer 42. Nantinya mereka akan bergerak bersama-sama menuju ke arah Jakarta secara konvoy. Baik, Adi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat, sudah ada mulai pergerakan menuju ke Jakarta mengikuti peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat hari ini. Terima kasih Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Karawang, Jawa Barat, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan dari Monas, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Saudara, saatnya kita simak pantauan situasi arus lalu lintas di Tamrin, Jakarta Pusat bersama dengan petugas NTMC Polri Brigadir Ade Sintia. Selamat pagi Brigadir Ade Sintia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nanda. Selamat pagi saudara. Saat ini saya berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Medan Merdeka ataupun menuju ke arah Harmoni. Arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Pelambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke arah Harmoni pada pagi hari ini juga masih terpantau kondusif lancar dan terlihat juga sudah ada petugas kami dan juga beberapa instansi terkait lainnya yang bersiaga di kawasan ini untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan dalam peringatan Hari Buruh diperkirakan akan dihadiri sebanyak 200.000 massa buruh pada hari ini. Dan dihimbau bagi masyarakat untuk menghindari ruas jalan di sekitaran Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawangmangun, Senen, Tugu Tani, hingga DPR RI. Dan dihimbau bagi para pengendara agar dapat menggunakan jalur alternatif lainnya. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk menggunakan transportasi umum seperti MRT, Transjakarta atau KRL untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi pada hari ini. Dan perlu kami informasikan bahwa peserta buruh akan melintasi dari arah Bekasi dan Jawa Barat diperkirakan akan menggunakan akses tol Cikampek hingga Cawang, kemudian akan mengarah ke Cempaka Putih lalu berbelok ke kiri menuju ke arah Tugu Tani dan masuk melalui depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan bagi peserta yang menggunakan mobil ataupun bus dari arah Tangerang atau Banten diprediksi akan melintasi tol Kebun Jeruk, kemudian melalui underpass tol Mengharmoni, Lapangan Banteng hingga tiba di Monas. Dan untuk kendaraan roda 2 dari arah Bekasi dan Jawa Barat, jalur alternatif yang disarankan adalah melalui Kalimalang hingga Cempaka Putih. Dan Anda pun tak perlu khawatir bahwa sebanyak 13.252 personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya dikerahkan untuk melakukan pengamanan pada hari ini. Dan kepolisian pun telah menyiapkan 2 lokasi parkir utama untuk menampung kendaraan peserta, yaitu dari area parkir G-Expo Kemayoran dan sepanjang ruas jalan Benyamin Sueb, serta kantong parkir di Parkiran Timur, Senayan ataupun GBK. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 156 kasus laka lantas yang terdiri dari 11 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan juga 102 orang luka ringan. Dan dari 156 kasus laka lantas tersebut, 68% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan kami pun menghimbau kepada pengendara untuk tetap fokus saat berkendara dan mematuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Nanda di studio. NTMC Polri Brigadir Ade melaporkan dari kawasan Monas terkait dengan peringatan Hari Buruh hari ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, personil gabungan dari TNI dan Polri disiagakan dalam mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Petugas gabungan dari TNI Polri menggelar apel pengamanan peringatan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta Pusat Kamis dini hari, saudara. Apel pengamanan digelar lebih awal untuk menentukan penempatan posisi pasukan dalam menyambut kedatangan rombongan buruh. Dalam pengamanan Hari Buruh tahun 2025, saudara, sebanyak 13.252 personil gabungan TNI Polri dikerahkan. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta personil gabungan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab. Masyarakat juga diimbau, saudara, untuk menghindari kawasan Monas agar tidak terjebak kemacetan saat puncak peringatan Hari Buruh pada pukul 9 pagi nanti. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan hadir di peringatan Hari Buruh atau May Day hari ini. Menurut rencana, saudara, peringatan Hari Buruh akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mensesnek menambahkan agenda pertemuan Presiden dengan buruh sudah direncanakan sejak lama. Menurut Mensesnek, bagi Presiden Prabowo, buruh berperan dalam pilar ekonomi, sehingga pemerintah bersama dengan sektor usaha harus dapat bekerja sama dengan pekerja.
teman-teman panitia peringatan acara May Day memang beraudiensi dengan kami sekaligus mengantar undangan kepada Bapak Presiden, dan kami sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bang Said Iqbal bahwa Bapak Presiden langsung merespon dengan insya Allah beliau akan hadir esok di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Karena bagi Pak Prabowo, tadi saya sudah sampaikan bahwa pilar ekonomi kita salah satunya adalah teman-teman buruh. Kita harus bekerja sama semua. Sementara itu, Saudara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo saat peringatan May Day hari ini. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Saudara, kami tutup breaking news hari ini. Saya Nanda Aprilia, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyatakan ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat peringatan May Day hari ini. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Akan dilaksanakan di lapangan Monas. Dan insya Allah dengan seizin Bang Dasko tadi sudah menyampaikan dan Pak Mensesnek, Pak Menseskap bahwa Pak Presiden Prabowo hampir bisa dipastikan hadir di dalam perayaan May Day tersebut. Bisa dipastikan 90% lebih buruh berkumpul merayakan May Day di lapangan Monas. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bilang pemerintah akan bentuk satuan tugas guna memitigasi pekerja jika terjadi PHK di suatu perusahaan. Tujuannya untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat situasi ekonomi saat ini. Dasko juga memastikan saudara DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Setelah berdiskusi panjang aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Dan saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV dan kita masih pantau terus bagaimana peringatan Hari Buruh di sejumlah daerah, dan visual terkini yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah perjalanan sejumlah buruh dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini mereka beramai-ramai untuk menuju ke kawasan Monumen Nasional sebagai pusat dari kegiatan peringatan Hari Buruh pada hari ini tentunya saudara. Dan tidak hanya dari Jakarta saja, tapi juga dari sejumlah kawasan di Jawa Barat dan juga Banten. Hari ini para buruh beramai-ramai menuju ke Monas tentunya untuk menghadiri peringatan Hari Buruh di sana. Dan saudara, sambil kita memantau situasi terkini di lapangan, kita juga akan membahasnya bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Mas Bima, tadi kita lanjutkan lagi dari segmen sebelumnya terkait dengan tidak hanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, bagaimana mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan kemudian bisa buruh-buruh ini, warga Indonesia ini tidak hanya sejahtera, tapi juga bagaimana nih dengan perusahaan yang menjadi tempat mereka
mencari mata pencaharian. Mereka juga diharapkan dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, mereka juga harus melakukan efisiensi. Bagaimana Anda melihatnya? Apa yang seharusnya dilakukan agar perusahaan juga tetap bisa survive di masa-masa ini? Sebagian perusahaan itu kita bagi dua tuh. Jadi ada perusahaan yang disebut sebagai perusahaan yang siklus sektornya. Jadi ekonomi turun, penjualannya akan turun, ekonomi naik, dia naik. Kemudian ada yang memang sifatnya adalah basic dia. Apapun yang terjadi orang akan beli makanan minuman. Nah, ada beberapa yang menarik. Jadi perusahaan itu sekarang itu melihat bahwa segmentasinya langsung dibagi dua. Jadi misalkan menjual sampo, kemudian sabun ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi perusahaan yang punya strategi untuk naikkan langsung menjadi barang yang super premium. Itu sedang dilakukan untuk melihat bahwa ada pergeseran sebenarnya yang masih punya uang sekarang ini adalah kelas menengah ke atas. Jadi produknya jangan tanggung, jangan di segmen kelas menengah, tapi langsung ke kelas menengah atas. Ada juga yang kemudian dia masuknya ke level langsung di bawah sekali. Jadi kalau kita lihat ya banyak sekali makanan, minuman ringan dan lain-lain itu ukurannya semakin kecil. Kemudian perawatan tubuh juga sasetnya itu semakin kecil-kecil. Itu dia akan menyasar ke level yang paling bawah karena memang ada masalah daya beli masyarakat. Jadi yang tengah ini semakin ditinggalkan. Nah, strategi-strategi ini yang harus dimiliki individu-individu perusahaan. Kemudian ada lagi ya tadi melakukan downsize. Jadi ukurannya kemudian diperkecil, yang penting volumenya dijual lebih banyak. Ada lagi yang menawarkan nilai tambah. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak datang ke warung-warung. Kemudian dia bilang gini, butuh apa? Pembukuan, kemudian layanan keuangan digital, pinjaman secara digital. Itu satu paket sehingga si warung tadi menjual perusahaan produk-produk manufakturnya itu lebih banyak. Jadi kreativitas-kreativitas itu dilakukan. Ada lagi yang begini, 2016 sampai dengan 2019 kita punya cerita. Anak muda itu yang tidak tertampung di industri pengolahan atau di sektor-sektor formal yang sudah ada, dia masuk ke sektor jasa salah satunya di startup. Nah, apa yang terjadi? Pada 2020 itu banyak startup berguguran. Tapi yang menarik adalah talenta-talenta digital yang memang Indonesia masih kurang. Itu begitu dia di layoff, di PHK di sektor startup, itu ditangkap oleh industri-industri manufaktur. Secara besar ya, besar-besaran untuk melakukan upgrading teknologi informasi di dalamnya. Jadi sebenarnya industri ini yang paling penting, yang lemah disupport oleh pemerintah, yang besar-besar ini satu hal, yang membuat ekonomi kita akhirnya tidak menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, dan perusahaan berada dalam situasi kesulitan, itu adalah masalah high cost ekonomi. Jadi ekonomi yang berbiaya tinggi. Nah, di sini butuh intervensi pemerintah, nggak bisa industri sendiri. Contohnya adalah biaya logistik. Biaya logistik kita masih relatif lebih tinggi daripada teman-teman kita yang ada di Malaysia, ada di Vietnam. Kemudian yang kedua adalah gangguan dari premanisme, kemudian ormas-ormas yang ilegal, yang itu membuat biaya. Jadi setiap kali perusahaan itu mau mengeluarkan barang dari pabrik atau beli bahan baku dari pelabuhan, itu berapa banyak titik dia harus mengeluarkan pungli. Uang pungli itu kalau dikumpulkan selama 1 tahun, berapa banyak dia bisa menggaji karyawan baru. Nah, itu semua itu kalau dirapikan, intinya perusahaan itu akan berinovasi sendiri, tapi ada hal-hal yang memang harus ada intervensi dari sisi pemerintah untuk menjamin iklim usaha itu bisa lebih stabil. Tidak hanya soal uang ya Mas ya, bagaimana kemudian peraturannya, kemudian penegakan hukumnya di lapangan, supaya perusahaan yang tadi Mas Bima bilang yang butuh cost tinggi, yang banyak tantangan di lapangan juga bisa tetap survive gitu ya? Iya. Jadi kita melihat sebenarnya inovasi terus dilakukan, meskipun tidak semua perusahaan masuk pada 4.0. Jadi saya kira narasinya kan selama ini kan perusahaan itu tertekan karena tuntutan pekerja soal upah yang lebih tinggi, kemudian masalah standar kerja yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih pendek. Itu yang sering kemudian menjadi keluhan. Padahal bukan. Jadi setelah kita teliti, masalah produktivitas kerja yang ada di Indonesia, salah satunya karena dukungan dari sisi perbankan dan pemerintah untuk investasi mesin itu di Indonesia itu rendah. Jadi begini, pekerja yang punya 20 tahun pengalaman di negara maju,
suruh datang ke pabrik yang ada di Karawang, mengerjakan dengan mesin yang ada di Karawang, pasti produktivitasnya jatuh. Jadi masalahnya jangan digeser kepada masalah tuntutan buruh semakin banyak dan lain-lain. Enggak, tapi masalahnya adalah masalah inovasi, masalah teknologi, dan suku bunga kita itu harusnya segera diturunkan. Karena gimana perusahaan mau kompetitif ya, bersaing dengan Vietnam, Kamboja, dan lain-lain, terutama dengan Tiongkok, kalau kredit untuk membeli mesin itu di Indonesia mahal bunganya. Bisa 10% lebih ya, yang lain di bawah 6-5%. Oke, tapi tentunya faktor-faktor tadi terkait dengan investasi, kemudian bagaimana pengadaan aset ataupun mesin gitu ya Mas, itu kan tidak secara luas diketahui masyarakat, tantangan yang diketahui perusahaan, tapi yang mereka lihat adalah oke, ada gelombang PHK, ada pemutusan karyawan tetap, mereka hanya mau outsourcing dan juga hanya mau yang kontrak-kontrak saja. Nah ini kan yang mengemuka terus di masyarakat. Di satu sisi yang kita lihat juga ini seakan-akan jadi solusi satu-satunya dari perusahaan untuk tetap bisa survive gitu ya. Mereka oke, yang paling gampang dalam tanda kutip kita kurangi karyawan tetap, kita rekrut lagi mereka yang kontrak dan juga outsourcing untuk bisa efisien. Nah kalau Mas Bima sendiri melihatnya, apakah memang ini yang menjadi satu solusi jangka pendek yang instan gitu ya untuk bisa mereka survive di tengah kondisi seperti ini? Saya kira kalau semakin banyak kita dorong mindset dari perusahaan itu adalah mengejar upah rendah, standar kerja yang rendah. Udah deh, banyak contohnya. Kalau mau rendah-rendahan untuk melakukan daya saing dengan upah rendah, kita akan ketinggalan dengan Ethiopia. Sekarang kalau bicara soal pakaian jadi, kemudian tekstil, pemain baru di Afrika itu berani bantingan upah. Tapi masa kita sebagai negara upper middle income country gitu ya, negara berpendapatan menengah ke atas, itu mau bersaing dengan negara-negara lain yang masalahnya adalah dia masuk kategori negara miskin misalnya. Jadi yang harusnya didorong adalah gimana perusahaan itu memproduksi lebih banyak, biaya lebih rendah. Itu bukan dari sisi tenaga kerjanya dikurangin. Atau kemudian dilakukan outsourcing, pegawai kontrak, bahkan sekarang magang. Jadi orang magang itu kan bagus, dia belajar, tapi magang ini mengganti produksi. Jadi PHK pekerja tetap diganti yang magang. Jadi orang magang ini seakan-akan jadi karyawan baru, tapi judulnya magang dengan upah yang sekecil-kecilnya. Iya, bahkan upahnya hanya cukup buat biaya transport, makan, ya? Transport ya jauh di bawah upah minimum. Artinya apa? Artinya kalau semuanya mengejar ke arah sana, kita akan kehilangan competitiveness daya saing. Jadi jangan di situ kita bermainnya. Nah bermainnya di mana? Tadi bermainnya salah satunya adalah bermain pasarnya lebih banyak. Jadi kalau Indonesia ini sekarang, kita ke Amerika susah, kemudian ke Tiongkok susah. Kita harus buka pasar-pasar di intra-ASEAN misalnya. Jadi pengusaha itu harus difasilitasi untuk pasarnya lebih banyak. Pasar lebih banyak, volumenya lebih tinggi, margin keuntungannya lebih besar. Dan satu hal lagi, ini ada mitos sebenarnya soal masalah upah. Jadi biar masyarakat juga melihatnya secara objektif. Upah itu secara penelitian itu adalah stimulus ekonomi terbaik selain stimulus pajak. Kenapa? Karena ada upah yang lebih tinggi itu akan memicu konsumsi rumah tangga, belanja masyarakat itu lebih banyak. Tinggi juga. Nah, kalau lebih banyak, perusahaan itu akan merekrut karyawan baru lagi. Jadi ada buku bagus itu judulnya adalah soal masalah mitos upah. Jadi ternyata si pemenang Nobel itu kemudian menemukan fakta bahwa nggak benar. Justru kan ketika suatu tempat, suatu kota upahnya itu rendah dibandingkan daerah lainnya, yang terjadi adalah daya beli masyarakatnya turun. Perusahaan nggak mau investasi di tempat itu. Nah Indonesia kan selalu yang diunggulkan adalah konsumsi rumah tangga kita itu 50% lebih dari produk domestik bruto. Pasar kita besar, nggak usah khawatir perang dagang karena kita masih punya pasar yang besar. Nah menjaga pasarnya ini di dalam negeri salah satunya adalah dengan stimulus upah. Tapi bukan satu-satunya obat ya sebenarnya. Jadi wajar aja pekerja tiap tahun setiap May Day dia menuntut masalah upah. Karena mereka berharap itu sebenarnya membantu ekonomi. Begitu ada upah naik, pekerja itu tidak menempatkan uangnya di luar negeri.
Belanjanya di sini. Belanjanya di sini. Karena buat mereka yang menengah ini bukan konsennya bukan mau aset yang luar biasa besar di luar. Mau ke mana Bahama atau ke Singapura misalnya begitu kan ya. Tapi kalau insentif pajak yang diberikan yang tidak tepat sasaran, nah itu banyak jadi masalah, uangnya tidak mengalir ke dalam negeri, tapi disimpan di lembaga keuangan di luar negeri. Tapi ini yang menarik tadi Mas ya. Jadi kayak ada mitos yang dipercaya dan selalu berkembang kalau upah semakin gede justru beban semakin besar. Tapi ternyata tadi ada efek yang baik sebenarnya untuk kedepannya. Nah kita akan bahas lagi Mas Bima usai jeda berikut ini. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Segera menempatkan. Ada kabar baik kayaknya nih, ada kabar baik. Ini di foto aja, foto-foto. Jangan ini kok KTP asli. Pada rekan-rekan panitia utama, sudah ada satu lagi istimewa, 10 paket umroh menanti. Yang pertama, kelahiran 86 berarti Teteh, Empok. Dari mana nih ya? Lu bojone wong Cilacap. Cilacap? Ya. Lahir Cilacap atau tinggal di Cilacap? Ya jadi kie Mbak Nining, Bok. Ya. Mbak Nining Maida dari Cilacap. Alhamdulillah. Ini nih, mana jangan sampai hilang nanti ini kena Dukcapil. Satu lagi. Yang beruntung hari ini, hari lahirnya bertepatan dengan Hari Perayaan Buruh Sedunia, 1 Mei. Siapakah yang mendapatkan kesempatan untuk umroh? 1 Mei, sekian. Bang Suyanto. Wow. Kejane sampai asli Banyumas, Mas. Istimewa, Mbok ya. Kie Cilacap karo Banyumas, truk 1 Mei kabeh ya. Dari Provinsi Banten, satu lagi, Mas Sugeng Suyono. Mas Sugeng Suyono, kalau KTP-nya alamat di Hidup Baru Tanah Miring, Merauke. Merauke, luar biasa. Satu lagi, 1 Mei. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita masih memantau situasi terkini di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, di mana hari ini di sana digelar peringatan Hari Buruh 2025. Di mana memang kawasan ini sudah padat sejak tadi pagi, walaupun memang
Untuk acara resminya dijadwalkan di pukul 9.30 dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga rencananya akan memberikan pidato ataupun arahan seperti itu ya di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung pantau dan juga ketahui informasi terkininya bersama dengan rekan kami, jurnalis Kompas TV, di Putu Trisnanda dan juru kamera Alfa Farid di sana. Putu, apakah sudah ada pergerakan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di sana sekarang? Ya, selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang sejumlah tamu atau undangan yang diperkirakan akan hadir pada perayaan atau peringatan Hari Buruh Internasional 2025 ini sudah mulai datang ataupun juga naik ke atas panggung. Tapi kalau pertanyaan Anda adalah Presiden Prabowo Subianto, memang kami belum melihat kedatangannya di kawasan Silang Monas sampai dengan saat ini memasuki pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sementara yang sudah hadir kemudian juga tadi kami lihat sudah sempat menyapa begitu buruh yang ada di kawasan Silang Monas. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, kemudian ada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, ada juga Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan yang juga nampak hadir begitu untuk kemudian menyapa buruh yang berkumpul di kawasan Silang Monas pada pagi hari ini. Tidak hanya dari DPR saja, dari kalangan pemerintah sebagian ini juga sudah muncul. Tadi ada wakil menteri dan juga wakil menteri tenaga kerja, kemudian juga ada dari Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, ini juga tadi sudah datang. Bahkan Prasetyo Hadi sebagai Mensesnek ini sudah menyampaikan beberapa poin-poin yang sekiranya akan dilakukan baik itu pada hari ini ataupun juga beberapa hari ke depan, di mana tadi disampaikan begitu bentuk perayaan atau peringatan Hari Buruh pada tahun 2025 ini memang berbeda dari biasanya. Yang biasanya ini digelar secara mandiri begitu oleh buruh dari federasi-federasi atau serikat pekerja, dilakukan secara serentak begitu baik di Jakarta ataupun juga di daerah-daerah lain dari Sabang sampai dengan Merauke. Aksi biasanya dilakukan di depan gedung DPR RI ataupun juga di depan Patung Kuda ini yang merupakan area ring 1 di dekat istana. Pada tahun 2025 ini berbeda, difasilitasi oleh pemerintah ruangnya untuk kemudian berbicara secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Satu tujuannya tentu saja mengajak buruh, kalau pandangan dari pemerintah adalah supaya buruh juga menyampaikan aspirasi secara langsung, pemerintah bisa memberikan solusi terkait dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan. Dari 6 poin tuntutan yang nanti juga akan disampaikan secara langsung oleh perwakilan dari Federasi Serikat Buruh ini, salah satunya disebut sudah dalam proses pelaksanaan, yakni terkait dengan pembentukan Satgas PHK, di mana tadi Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut Satgas PHK ini dibuat atau disusun memang tujuannya adalah untuk upaya preventif begitu. Jadi bukan kemudian pada saat ada gelombang PHK lalu ada pengawasan, tapi sebelum itu tugasnya adalah memastikan hak-haknya untuk kemudian bisa terpenuhi. Ini baru saja saudara kami lihat ada salah satu pihak lagi yang hadir, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang nampak hadir dan juga berbincang secara langsung dengan buruh yang ada di area sisi kiri panggung. Tentu saja beberapa hal ini dipastikan khususnya terkait dengan keamanan, mengingat jumlahnya ada sekitar puluhan ribu yang kemudian datang untuk melihat kemudian juga menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang disampaikan. Selain Jenderal Listio Sigit yang juga datang selaku Kapolri, ini juga ada Kapolda Metro Jaya Karyoto yang juga hadir ikut melihat dan memantau bagaimana jalannya peringatan Buruh Internasional 2025. Bremana dan juga saudara, kami masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto. Kami juga masih menunggu momentum di mana buruh ini bisa secara langsung begitu berbincang dengan Presiden dalam hal ini. Yani kalau saya boleh sampaikan, Bremana dan juga saudara, ada 6 tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah menghapus sistem outsourcing supaya buruh ini bisa bekerja dengan landasan hukum yang tepat begitu, dan juga hak-haknya untuk kontrak dan lain sebagainya ini lebih pasti. Selain itu juga tuntutannya adalah pemberian upah layak, ada juga pembentukan Satgas PHK yang tadi saya sudah sempat jelaskan, kemudian mengubah
Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan putusan MK, salah satunya terkait dengan penganggapan bahwa inkonstitusional. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolri yang secara langsung. Bapak Kapolri, boleh sebentar Pak? Breaking News Kompas TV, boleh saya minta waktunya sebentar? Pak Kapolda, selamat siang. Tadi saya lihat sempat berbincang dengan buruh yang ada. Apa saja yang dibicarakan Pak? Ada titip pesan misalnya dari buruh untuk Pak Kapolri? Yang jelas hari ini rekan-rekan buruh melaksanakan kegiatan perayaan May Day Fiesta di Monas. Kita lihat memang masih banyak yang berdatangan, namun tentunya kita bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembalinya. Dan harapan kita kegiatan May Day Fiesta kali ini, apalagi nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk ada pergerakan massa yang cukup besar ya Pak ya, ada pergerakan massa yang cukup besar, tentu jalanan-jalanan ini ada potensi untuk macet. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat yang tetap beraktivitas begitu supaya aktivitasnya tetap bisa berjalan dengan baik. Baik, yang jelas untuk pengaturan arus lalin sudah kita atur, baik dari jalur yang berasal dari wilayah timur maupun yang berasal dari wilayah Tangerang. Jadi jalur-jalur tersebut kami minta untuk diinformasikan sehingga kemudian masyarakat yang akan menggunakan jalan, terutama Sudirman Tamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat karena jalurnya kita atur dari wilayah Kemang, Tomang, dan kemudian dari wilayah barat masuknya lewat Tomang. Wilayah timur Tomang Jeddah. Sudah. Yang Jakarta Timur lewat Cempaka Putih. Cempaka Putih. Dan diatur diparkir antara di Kemayoran ataupun di Monas. Terima kasih Pak Kapolri, semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih Pak Kapolda untuk waktunya bersama Kompas TV. Jadi saudara tadi saudara sudah disampaikan begitu ya sejumlah hal yang kemudian khususnya ini berkaitan tentang himbauan kepada masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat khususnya, karena semua terpusat di kawasan Silang Monas. Ada pergerakan baik itu dari kawasan timur, ada dari Tangerang, kemudian dari Bekasi. Tapi satu poinnya adalah kalau memang misalnya mau beraktivitas, ini diharapkan untuk menghindari beberapa wilayah begitu ya. Brahmana juga saudara, saya bisa sampaikan kepada Anda, diantaranya adalah karena ada pergerakan dari Tangerang, Banten yang nantinya akan melewati begitu jalur dari tol Kebun Jeruk, melewati underpass Tomang, Harmoni, kemudian lewat lapangan Banteng dan juga kemudian masuk ke arah Monas. Sementara untuk yang kemudian roda 2 ini dari Daan Mogot masuk ke arah Grogol menuju ke Gajah Mada, melewati Harmoni, Pasar Baru, kemudian masuk ke area Monas. Dan lalu dari Bekasi ataupun juga buruh yang berangkat dari kawasan Jawa Barat ini akan masuk lewat tol Cawang arah Cempaka Putih, nanti akan dibelokkan ke arah kiri begitu menuju ke Tugu Tani, lalu masuk lewat depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan untuk roda 2 ini titik yang kemungkinan juga terjadi kepadatan adalah di kawasan Kalimalang dan juga Cempaka Putih. Untuk kantung parkir sendiri, Brahmana dan juga saudara, ini ada beberapa yang disediakan, diantaranya adalah di kawasan J-Expo Kemayoran serta di ruas Jalan Benyamin Sueb.
Tidak hanya itu, GBK atau Gelora Bung Karno ini juga dioptimalisasikan oleh penyelenggara, begitu dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian juga dari kepolisian, begitu difungsikan GBK ini untuk kemudian menjadi kantung parkir. Tapi satu yang pasti tadi disampaikan oleh Kapolri juga Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada tempat-tempat yang kemudian ini berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas. Jadi ada himbauan juga kepada masyarakat bagi yang tidak ikut begitu ya dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025, kemudian ingin beraktivitas karena ini juga merupakan tanggal merah, hari libur, diharapkan bisa menghindari jalan-jalan tadi. Brehmana. Baik, kita nantikan nih Putu Trisnanda dari sana, sudah hampir 12 menit lagi akan acara dimulai. Terima kasih nih Putu Trisnanda dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, masih kita membahas terkait dengan kaitan Hari Buruh hari ini dengan kondisi ekonomi yang di Indonesia yang sedang menghadapi tantangan. Masih bersama kami Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Mas Bima, tadi menyambung pertanyaan di segmen sebelumnya terkait. Kita beri plus. Kita kasih plus yang meriah. Kita beri aplaus yang meriah kepada Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani. Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Menteri BP2MI. Kita kasih aplaus teman-teman semua. Dan kita lanjut bersama tim E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pagi-pagi ya. Iya, ini udah pernah makan semua belum? Makan dong kalau pagi-pagi, nanti takutnya sakit loh. Tapi terima kasih, dan ini adalah hari yang spesial. Hari ini semuanya bisa bersilaturahmi di sini, bisa berkumpul di sini di acara May Day 2025. Berbeda-beda. Tapi yang masih dalam kondisi prima, labanya masih cukup tebal gitu ya. Mau dia masuk ke Danantara atau individu BUMN tadi, itu harusnya langsung melakukan rekrutmen tenaga kerja. Atau kemudian rantai pasok UMKM-nya itu diperbesar. Dan lebih banyak lagi mengambil bahan baku dari dalam negeri. Sementara di sisi yang lain kalau ini pindah ke Danantara, nah ini kita tunggu nih. Jadi sebenarnya Danantara ini karena aset yang dikelola sangat besar, dia bisa pinjam utang dengan jaminan aset BUMN ataupun kerjasama dengan investasi-investasi luar negeri, itu harus cepat masuk ke sektor padat karya. Jadi kita lagi tunggu list dari proyek-proyek Danantara, mana yang bisa menolong buruh dari sisi langsung melakukan rekrutmen besar-besaran. Atau mengajak perusahaan-perusahaan tadi, swasta-swasta tadi, itu untuk bisa kerjasama dengan Danantara. Tapi tentunya dengan kemarin baru saja ditegur oleh Pak Prabowo terkait dengan direksi BUMN dan juga dari petinggi Danantara. Ini Mas Bima melihatnya seperti apa nih? Ada nggak mungkin teguran dari Pak Prabowo yang juga nanti menyangkait dengan kondisi kita sekarang gitu ya, yang sedang ada tantangan seperti itu? Oh ya, tegurannya macam-macam kan. Ya. Meskipun waktu itu kan dilakukan secara tertutup ya. Tapi yang kita baca salah satunya adalah teguran terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Ini mungkin ada kaitannya, jangan sampai ada indikasi korupsi, itu satu hal. Tapi di sisi yang lain juga, sebenarnya Pak Prabowo harus lebih keras lagi untuk bilang bahwa ini situasi swasta lagi sulit. Bagaimana caranya agar BUMN-BUMN ini, itu proyeknya yang sifatnya adalah padat karya dan bisa mengungkit banyak sektor swasta agar bisa terlibat, itu segera jalankan. Sebenarnya itu yang ingin dipush. Jadi uangnya BUMN itu tidak hanya mengendap di bank. Kalau bisa Pak Prabowo juga tegur atau koordinasi lah dengan kepala daerah, agar kepala daerah menegur badan usaha milik daerahnya. Karena banyak juga yang parkir uang di bank-bank daerah. Kalau semakin banyak yang tahan uang parkir, dan kita lihat ya, jadi sekarang ini porsi tabungan dari korporasi di Indonesia ini angkanya tinggi sekali.
Jadi simpanan perorangannya itu turun, tapi uang di bank ini adalah uang milik korporasi. Jadi tadi BUMN, kemudian salah satunya dari badan usaha milik daerah. Ini uang ini dikeluarin untuk buat proyek-proyek, untuk buat kemudian program CSR juga dikeluarkan sehingga ekonomi ini yang lesu darah tadi itu bisa dipompa ekonominya dan menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, jadi kita harus pakai strategi-strategi yang memang banyak ya, gitu ya. Tapi intinya sekarang bola itu selain tadi masing-masing perusahaan, sebenarnya perusahaan itu sudah punya strategi masing-masing lah. Sekarang tinggal pemerintah dan BUMN, BUMD ini keluarkan. Kita dorong, mulai dari belanja iklannya dikeluarkan, mulai dari kemudian dia mengeluarkan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur asal dibutuhkan, ya penugasan-penugasan itu cepat dijalankan. Yang mau transisi energi misalnya PLN, itu dorong ke sana. Karena transisi energi itu 96 juta lapangan kerja bisa tercipta 15 tahun ke depan. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya nggak kekurangan nih, sebenarnya cara nih. Tinggal eksekusinya harus dijalankan sekarang juga karena ada urgensi PHK terus terjadi. Tentunya tadi ya Mas ya, kita jangan terjebak bagaimana memperbaiki ekonomi dengan ngirit, tapi bagaimana kita bisa ada strategi lain, memutar uang, memutar belanja seperti itu, karena memang nanti hasilnya secara luas akan berdampak positif pada ekonomi kita gitu ya. Tapi kita kembali lagi soal pekerja nih Mas, buruh yang sekarang sedang bersuara juga di Monas dan juga beberapa daerah, dan ada juga nasib-nasib para buruh di banyak daerah di Indonesia juga yang sekarang terkena pemutusan hubungan kerja. Tentunya tantangannya tidak hanya mereka yang baru saja diputuskan hubungan kerja, tapi juga para pekerja yang baru akan mulai bekerja. Misalnya ini fresh graduate, kata Mas Gibran juga ya, kita lagi bonus demografi lah segala macam. Ini tantangannya kan semakin double. Mereka harus bersaing, para pencari kerja baru bersaing dengan mereka yang baru saja di PHK. Ini Mas Bima bagaimana melihatnya nih Mas? Semakin sulitkah kita sekarang? Sulit iya, tapi saya kira jalan keluarnya ada banyak ya. Jadi banyak anak-anak muda ini sekarang sudah mulai terbuka bahwa lapangan kerja bukan hanya di Indonesia. Karena tadi dia harus bersaing dengan para korban PHK. Jadi kebutuhan untuk care worker atau pekerja yang merawat lansia dan di sektor kesehatan di Jepang itu besar sekali. Di Korea Selatan besar sekali. Sebentar lagi Tiongkok. Karena dia sudah mulai aging population. Jadi di Tiongkok itu 200-an juta orang lebih. Itu umurnya di atas 60 tahun. 200 juta orang lebih. Penduduk Indonesia itu 275 juta orang. Di Tiongkok 200 juta orang itu usianya di atas 60 tahun, 60 plus. Jadi butuh mereka yang kemudian masuk dalam care worker. Jadi ke depan ini saya lihat banyak sekali mulai buka kemudian penyalur tenaga kerja dan juga sekolah vokasi yang spesifik untuk mengirimkan talenta-talenta Indonesia ini kabur aja dulunya, itu spesifik. Jadi kabur aja dulunya itu bukan dalam artian dia give up ya, tapi dia melihat ada potensi di luar. Dan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selama ini kita tertinggal dari Filipina soal itu. Jadi ekspor kita jangan cuma barang, tapi ekspor jasa. Nah itu, jadi ini gimana nih caranya?
Iya. Ex-friend. Tapi emang seru banget ya pagi-pagi gini nih. Iya. Yang di belakang aman belakang? Ya udah gini. Kita mau uji dengkul ya. Jadi yang dengkulnya masih bagus-bagus kelihatan nih. Udah kena matahari tapi kalau dengkulnya agak-agak lemah bakalan gak kuat. Pokoknya siapin energi terbaiknya. Kita ugal-ugalan sebentar hari ini. Kita sikat. Genis! Lanjut. Iya. Siap. Lanjut lagi ya. Iya. Iya, oke. Gini, setiap manusia tuh harus punya semangat, harus punya hak yang luar biasa untuk kita pertahankan, betul? Jadi kita bikin lagu ini buat sebetulnya buat orang-orang yang memang harus dihargain semua hidupnya. Dan ini kita dedikasikan buat ex-friend kita tercinta dan buat kalian semua yang ada di sini. Ini lagunya buat kalian. Ex-friend!
Cek ya. Buat pemadam kalau ada air coba minta air ya. Biar segar. Sebelah Nah, kiri. iya. Yang kiri ada nggak? Nggak ada ya? Iya dong, panas-panas gini harus dikasih air ya, biar sejuk-sejuk dikit lah. Iya. Kita lanjut lagi nih. Lanjut ya. Jadi gini, karena ini adalah hari yang spesial, ini adalah hari yang istimewa buat kita semua. Jadi gue pengen semua yang ada di sini juga merasakan vibe yang sama. Gue pengen semua yang ada di sini angkat tangannya semua ke atas, boleh? Semuanya yang ada di sini, angkat tangannya. Yang belakang boleh angkat tangan. Hari ini kita akan bikin sesuatu yang akan selalu kita kenang, akan selalu kita ingat. Semuanya boleh angkat tangannya ke atas. Mestinya kau tanyakan dulu semuanya padaku, apa yang terjadi di malam itu. Jangan maunya cuma marah-marah melulu, tanpa banyak kata kau maki aku. Gokil nih, hari ini dilihat dari sini ya, kalian semua keren-keren semua, terima kasih. Sikat nggak nih? Sikat ya? Sikat mah bro? Kayaknya tim-tim belakang kayaknya udah mulai lemes nih. Ya, panas ya. Tenang, sama kok, di situ panas, di sini juga panas. Coba sekali lagi yang sebelah kanan dulu, gue pengen denger suaranya. Coba yang sebelah kanan, hello. Yang sebelah kiri, hello.
Gimana teman, masih kuat semua? Mau lagu yang kencang lagi nggak? Gokil, gajinya udah di atas 6 juta nih kayaknya. Sejahtera Buat semua lagu apa ya? Boy band. Masih banyak kayaknya lagu kita ya. Oke, jadi ada request. Ini lagu dari teman-teman semua. Jadi lagunya judulnya Sikat-Sikat Terus. Ini semangat juga buat teman-teman semua. Jadi kalau yang lagi mengalami hidup yang nggak asik-asik aja, mudah-mudahan habis dengerin lagu ini langsung happy-happy semua. Amin. Ya udah. Sikat-sikat terus. Sadisnya makin lama makin banyak kayaknya ya.
Selamat datang buat yang baru datang. Iya. Ini bukan soal panas ya. Soal dehidrasi nih. Bentar. Ayo gaspol terus. Cik. Iya. Ini agak-agak mulai ya. Kayaknya mendung-mendung adem ya. Di sini ada yang datang sama pasangannya nggak? Sama soulmate-nya, sama bestinya. Gue mau tanya sesuatu ya. Ini soal mantan yang kadang-kadang kelihatan lebih menarik pas udah nggak sama kita ya kan? Iya nggak sih? Nggak ya? Biasa-biasa aja ya. Iyalah. Tapi masih banyak mantan-mantan yang sering godain kita dan mudah-mudahan di sini semuanya jadi orang-orang yang setia. Kan mudah-mudahan. Ya udah, buat mantan-mantan yang sering godain kita, ini lagunya buat mereka semua. Melati aku benci kamu. Gila, keringat bercucuran nih, Bos. Sorry, bagi-bagi. Iya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita semua ya. Terima kasih buat yang dari luar Jakarta. Terima kasih juga buat yang baru datang. Gue pengen semua yang ada di sini nyanyi sama-sama. Keluarin suara terbaiknya. Siap? Bila dan bila pastikan padaku bahwa kamu karena di setiap mimpiku apa ya panas-panasan. Apa kabar, aman ya? Bersatu. Makin sahdu soalnya, cuma keringetnya aja nih yang nggak bisa diajak kompromi nih. Ya udah, gas lagi, gas bro.
Kita break dulu sebentar gimana? Siap. Teman-teman nanti kita sambung lagi ya. Tetap tertib dan salam hormat dari kita Tipek. Thank you. Nanti kalau Satu dua. Si. Satu dua. Cik. Satu dua. Cik. Cek. Oke para sahabat semua. Bersama kita menantikan kehadiran Presiden Republik Satu Indonesia. dua. Si. Prabowo! 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 latihan yel dulu boleh. Ya. Oke, ya. Main Mas. Siapa aja. Udah mulai nyapa nggak apa-apa. Saya backsound sampean. Satu dua. Cik. Iya, kita sambut. Ini dia. Bapak Presiden Republik Indonesia sesaat lagi hadir di tengah-tengah kita. Bapak Prabowo Subianto. Prabowo! Prabowo! Prabowo. Kita semua biar Prabowo. Prabowo. Kalau sama-sama kita bilang hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Satu, si. Satu, dua, satu. Tepuk tangan yang paling meriah. Satu, dua, satu, si. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Satu, dua, satu, si. Kami bersiap-siap. Sesaat lagi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan hadir di tengah-tengah kita semua dalam Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Kita samakan yel-yel kita semua sahabat sekalian. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Kita cek sound semuanya bersama-sama, Raffi. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Mana tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Prabowo! 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 Dan ini adalah momen bersejarah. Karena setelah Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno. Dan setelah itu di Hari Buruh Internasional dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Karena kami semua sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh seluruh buruh-buruh yang bekerja
untuk menghidupi anak istri di rumah dan semuanya harus sejahtera. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu, bela negara! Mohon sabar, Bapak. Bagi sahabat-sahabat saya yang di ujung sana, beliau sudah berada di depan panggung. Ya, dan sedang bersalaman satu persatu menyapa seluruh tamu-tamu yang hadir kita. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Mohon sabar, kita teriakan semangatnya. Prabowo, 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 Prabowo. Dan inilah momen yang dinanti-nantikan. Presiden Republik Indonesia naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Prabowo, 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 Prabowo. Dan kita teriakan bersama-sama. Yel-yel kita, hidup buruh. Buruh bersatu, bela negara. Mana tepuk tangannya semua yang ada di sini? Kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Raffi, kita sapa dulu buruh yang hadir pada hari ini. Semua semangat. Buruh dari Jawa Barat, mana suaranya? Buruh dari Banten, mana suaranya? Buruh dari DKI, mana suaranya? Buruh dari perwakilan seluruh Indonesia, mana suaranya? Dan sekarang Bapak Presiden sedang menyapa ke sudut sebelah kiri panggung. Karena tadi beliau hadir di sebelah kanan, ya. Sekarang beliau turun untuk menyapa seluruh buruh yang ada di tamu sebelah kiri. Yang penting sahabat-sahabat saya masih tetap semangat bersama kita. Semangat. Pada May Day saat ini. Hari Buruh Internasional 2025. Kita beri kesempatan Raffi, Bapak Presiden kita menyapa. Ya. Sahabat-sahabat buruh di sisi sebelah kiri dari panggung. Semangat beliau luar biasa. Yes. Turun, naik ke atas panggung, turun lagi untuk naik menyapa lagi. tamu kita yang ada di sebelah kiri. Ini tandanya begitu apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden kepada seluruh buruh di Indonesia. Buruh di Indonesia. Dan ini hanya sebagian kecil. Yes. Dan masih banyak perwakilan-perwakilan yang ada di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hidup buruh! Buruh bersatu, bela negara. Silakan yang mau bersalaman, yang berfoto, tapi mohon dijaga ketertibannya. Mohon maaf juga kalau ada yang belum sempat bisa terfoto karena Pak Presiden juga terbatas. Menyapa yang ada di depan, yang di belakang mohon sabar. Perwakilan dulu Raffi. Ya, dan juga nanti akan ada sambutan spesial hangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Betul sekali. Halo semuanya, wow ada yang perwakilan dari Jawa Barat, ada dari Banten. Bang Barok, mari kita sapa sahabat-sahabat kita semua Bang Barok. Semuanya teriak, hidup buruh. Prabowo, 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 Prabowo.
Wah, itu bahasa Sunda tadi. Bapak aing mana? Maksudnya bapak saya mana? Bapak Prabowo aya di ditu, aya di ditu. Aya di ditu Bapak. Nuju salim. Cai atuh A. Cai, mangga sakedap. Cai itu air, ada yang minta air. Tenang. Alhamdulillah juga cuaca cukup mendukung. Ya, Mudah-mudahan bisa tidak panas. Alhamdulillah bisa agak didim. Mataharinya agak dikurangi, ada diskon besar ternyata matahari pada siang hari ini. Iya, seperti departemen store ya. Ya. Dan memang ini adalah tempat juga yang bersejarah di Monumen Nasional. Ya, betul sekali. Dan juga ini adalah hari bersejarah setelah Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, menghadiri Hari Buruh Internasional. Dan detik ini, di hari ini, dilanjutkan oleh kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto, untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia sebagai bentuk apresiasi terbaik. Dan sambil menanti Bapak Prabowo sampai ke panggung utama kembali, kami mohon Gabungan kali tergabung ini. My day. Ya nggak tahu. Mungkin bareng-bareng aja ya, sama teman-teman API, sama teman-teman sindikasi gitu ya. Sabar, ada yang minta air, sabar. Ayo minta panitia cainya nya. Aduh, cai. Nyai, itu nyai. Maaf. Itu beda. Ya mohon sabar, karena inilah bukti dari humble-nya, menghargainya beliau sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Hari Buruh Internasional. Beliau berusaha ingin menyapa semua yang ada di sini, tetapi dengan kondisi mungkin sebagai perwakilannya yang ada di baris ini depan. Karena saking banyaknya Saking rekan-rekan banyaknya, buruh hadir saking ini banyaknya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau di dekatnya ada tumpukan air mineral, silakan dibuka, langsung didistribusikan ke rekan-rekan kita yang ada di depannya. Ya, dan juga di sebelah kanan kiri akan ada toilet umum juga, tolong dijaga sama-sama kebersihannya, tolong dijaga juga kesehatannya, tolong juga dijaga keselamatannya. Saya bingung habis mau air minum kok ke toilet. Karena kan biasanya kalau begitu suka ada yang mau ke toilet, Oh, iya, ada kita kasih tahu ada di sebelah kanan. Betul. Jadi yang kayak pagar-pagar itu, iya, silakan dipakai toilet. tapi dijaga kebersihan dan ketertibannya. Ya. Milik bangsa dan negara, milik kita semua. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Mari kita panggil bersama Bapak Prabowo. Kita teriakan lagi. Prabowo. Prabowo. Sudah tampak beliau akan menuju ke panggung utama kembali. Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi, yang pow. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo sudah menaiki panggung dan menyapa pejabat-pejabat negara yang hadir bersama kita semua di acara Hari Buruh yang sangat-sangat berbahagia.
Dan sesaat lagi, marilah kita bersama-sama untuk dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan duduk dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Buruh bersatu, bela negara. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan juga dengan hormat kami berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan juga yang kami hormati pimpinan lembaga negara, Sekjen Buruh Internasional, para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan seluruh segenap pekerja dan buruh di Indonesia. Luar biasa semangatnya. masih semangat walaupun di bawah terik matahari. Silakan dilanjut Arafi. Baik, agar acara ini berjalan dengan lancar karena ini adalah momen bersejarah di mana waktu itu Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Soekarno pernah menghadiri untuk Hari Buruh Internasional, dan kali ini dilanjutkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ini adalah hari yang sangat bersejarah agar acara berjalan dengan lancar. Dengan hormat kami akan membaca doa bersama-sama. Silakan kepada Bapak Haji Muhammad Yadun Mufid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, pada hari ini, Hari Buruh Internasional, kami memohon kehadirat-Mu, limpahkan kesehatan, kekuatan, dan rahmat-Mu kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, untuk menjadi
kepala negara bagi negara yang adil, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, kami memohon kehadirat-Mu. Limpahkanlah keberkahan dan perlindungan kepada kami dari kezaliman dan penindasan. Untuk setiap tangan yang bekerja, untuk setiap peluh yang jatuh, dan setiap usaha yang kami tunaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, bimbing dan lapangkanlah jalan kehidupan kami, kehidupan yang layak dan penuh berkah. Sehatkan kami, cukupkan rizki kami, bahagiakan keluarga kami, dan berikanlah ganti kebaikan yang tak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah di hati kami semangat persaudaraan dan solidaritas untuk membangun negeri tercinta Republik Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang ada di sini. Dan karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, marilah kita akan mendengarkan laporan dan sambutan. Yang pertama, Mr. Shoya Yoshida, General Secretary of the International Trade Union Confederation Asia Pacific. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Excellency, Mr. President, union leaders, and my fellow workers and distinguished guests, very good morning. Yang mulia Bapak Presiden, para pimpinan Serikat Buruh, kawan-kawan buruh yang saya cintai, dan undangan yang berbahagia, selamat pagi. May Day is not the only celebration, but it is a symbol of the struggle and solidarity of workers. May Day atau Hari Buruh Internasional bukan sekedar perayaan, tetapi merupakan simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh. This year's May Day is truly symbolic and historic as it is being attended in person by the head of the state Indonesia. Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh kepala negara. The president attendance is a powerful testament to the government commitment to the future and well-being of workers in Indonesia. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia. International Trade Union Confederation, ITUC, we remain steadfast in its support for the struggle of you, Indonesian workers. Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia. Following the Constitutional Court decision, it is very crucial that we collaborate
with the government and employers to develop new labor law that is fair, inclusive, and protect fundamental right of all workers. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun undang-undang ketenagaan kerja yang baru, yang adil, inklusif, dan melindungi hak-hak dasar buruh di Indonesia. Finally, today's May Day celebration would not have been possible without the unity and solidarity. Akhir kata dari saya, perayaan Hari Buruh Internasional hari ini tidak mungkin terjadi tanpa persatuan dan solidaritas. My sincere thanks to our affiliate leaders in Indonesia, Andi Gani, Said Iqbal, Edi Silaban, for inviting us. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan buruh di Indonesia, secara khusus anggota afiliasi ITUC, yaitu Saudara Andi Gani, Saudara Said Iqbal, dan Saudari Eli Silaban yang sudah mengundang kami pada acara May Day ini. Long life solidarity. Hida blue, hida blue, hida blue. Panjang umur perjuangan, panjang umur solidaritas. Hidup buruh! Buruh bersatu! Hidup buruh! Buruh bersatu! Hidup buruh! Terima kasih. Sekali lagi, hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Terima kasih kepada Mr. Shoya Yoshida atas sambutan yang luar biasa yang membakar semangat. Dan sekarang saatnya, ini adalah bukti kekompakan dengan hormat para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan para pekerja. Ibu Eli Rosita Silaban sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Bapak Jumur Hidayat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan Bapak Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, dan Bapak Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia untuk langsung memberikan laporan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Eli Rosita Silaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo yang telah menyediakan waktu datang pada saat ini. Bapak melihat tadi betapa cintanya buruh kepada Bapak. Artinya banyak sekali harapan buruh yang dibebankan kepada Bapak. Kami berharap Bapak akan memikirkan nasib buruh ke depan. Dan saya menghormati seluruh para menteri dan jajaran Bapak Presiden yang ada di sini, Brother Shoya Yoshida, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Semangat! Kami ada beberapa pesan Bapak. Kehadiran Bapak di sini adalah bukti bahwa Bapak berpihak kepada perjuangan buruh yang sudah terjadi sebenarnya sejak ratusan tahun yang lalu. Dan kami juga berpesan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti yang memang adaptif dengan masa kerja sekarang dan masa kerja masa depan. Kemudian kita juga Pak berharap semua stakeholder terutama di bawah pemerintahan Bapak untuk merevisi jaminan sosial yang mengcover masa kerja hari ini dan masa kerja depan. Karena saat ini adalah kita melihat banyak pekerja informal Pak, digital platform yang jumlahnya 6 juta belum tercover dalam perlindungan sosial. Kami berpesan kepada Bapak supaya nanti Bapak memerintahkan kepada jajaran Bapak untuk melakukan itu dengan segera. Kemudian kami juga menyambut dengan Bapak, dengan kerjasama buruh, kami menyiapkan waktu kami Pak untuk bersama-sama dengan seluruh pemerintah membicarakan soal satuan tugas yang sudah pernah diberikan oleh Bapak melalui statement pada tempo hari.
Demikian Bapak, saya sampaikan terima kasih karena Bapak sudah ada di sini. Semangat kawan-kawan, hidup buruh, hidup kita semua, hidup Pak Prabowo, hidup pemerintah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli Rosita Silaban dan kami mohon untuk dilanjutkan kepada Bapak Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Bapak Presiden, banyak yang bertanya kepada kami bagaimana pimpinan buruh bisa melaksanakan May Day bersama Presiden. Saya mengatakan bahwa kita bisa bersama istana, bersama Presiden, karena istana di sebelah sana adalah istana yang membebaskan orang-orang miskin. Istana yang akan membebaskan buruh dari keterpurukan. Bahkan bukan hanya urusan buruh dan pengusaha, tapi lebih daripada itu Bapak Presiden ingin meningkatkan daya beli, memperkaya petani di desa-desa yang ujung-ujungnya adalah akan membeli produk yang kita buat. Karena itulah sistem ekonomi, industri, ekonomi kita seluruhnya akan hidup dan insya Allah pertumbuhan akan menjadi lebih baik. Bapak Presiden, barangkali Bapak sudah melakukan kenaikan upah, mempersilahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada satu titipan dari teman-teman kita yang bekerja di laut, perikanan Pak. Konvensi ILO 188 agar diratifikasi menjadi undang-undang melindungi buruh-buruh kita yang bekerja di kapal-kapal perikanan yang jumlahnya ratusan ribu dan itu bagian dari rakyat kita semua. Semoga itu bisa menjadi agenda daripada Istana dan DPR. Terima kasih, selamat kita semua. Alhamdulillah Bapak Presiden bersama kita, insya Allah buruh akan terang menerang di masa depan. Rakyat Indonesia juga akan terang menerang di masa depan. Terima kasih. Billahi wastabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan kami mohon dilanjutkan tepuk tangan kepada Bapak Andi Gani Nenawea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang kami cinta dan kami banggakan, seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ibu Ketua DPR, Ketua MPR, Bapak Kapolri yang kami cintai dan seluruh buruh Indonesia. Tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak membentuk Satgas PHK. Kami ingin segera diumumkan, mudah-mudahan bisa hari ini Pak. Dan juga kami berterima kasih, Bapak telah memerintahkan Kapolri membentuk Deks Pidana Ketenagakerjaan. Dan ini sangat membantu kami Pak. 7 kasus yang monumental sudah diselesaikan oleh Deks Pidana Ketenagakerjaan. Dan juga kami berharap Bapak Presiden, maraknya PHK harus tetap dijaga, pengusaha berimbang, buruh juga berimbang, dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus berkeadilan. Kami harus didengarkan Bapak Presiden. Kami ucapkan terima kasih juga dukungan dari Bang Dasko sebagai pimpinan DPR yang sering berkomunikasi dengan kami, Pak Menaker, Pak Menko, dan juga brother kami Asia Transit yang selalu berkomunikasi dengan kami semua. Kami buruh Indonesia akan setia mendukung kebijakan Bapak dan akan menjaga dan mengawal Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan akan dilanjutkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan hormat Bapak Said Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Kita beri aplaus bersama-sama. Yang keras, lebih keras. Sambil teriak, lebih keras. Jajaran Menteri, Ketua Lembaga, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Labor Atase, ada 22 negara Pak Presiden yang kami undang. Di sebelah sayap kiri, pimpinan DPR Ibu Puan juga, Pak Muzani Ketua MPR, Bang Dasko Wakil Ketua DPR, Pak Kapolri juga dan seluruh jajaran. Pada hari ini May Day. May Day is not holiday. May Day is struggling of labor issue. May Day bukan tentang libur kaum buruh. May Day adalah tentang
bagaimana mengingat kembali penderitaan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh. Peristiwa Hypermart di Chicago Massacre, Chicago yang berdarah, 100.000 kaum buruh di Amerika ditembak mati karena memperjuangkan Triple H, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk bersosialisasi. Sangat sederhana, 100.000 dibantai, selokan-selokan penuh darah. May Day kemudian diperingati sebagai peristiwa Hypermart di mana 9 pemimpin buruh digantung memperjuangkan Triple H. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kita cintai, yang kita dukung, yang kita muliakan, yang kita doakan kesehatannya untuk memimpin bangsa ini, menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus orang kecil. Bapak Presiden yang kami cintai, izinkan dalam May Day ini mewakili kawan-kawan buruh, ada 6 isu yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden. Yang pertama, hapus outsourcing. Kami tahu Bapak sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern. Yang kedua, Satgas PHK. Kami minta dengan hormat semua mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan menyelamatkan ekonomi, bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia, bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden. Yang ketiga adalah upah layak, dan itu sudah dibuktikan dengan setelah 10 tahun tidak pernah naik upah. 6,5% diputuskan oleh Presiden. Bahkan dulu dengar-dengarnya mau 10%. Mudah-mudahan Pak Menko Perekonomian mendukung juga Pak Menko Perekonomian dan Pak Menaker. Dan yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko, sebaiknya yang aroma-aroma Omnibus Law dibuang aja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Pak Dasko nanti akan mengawal, ya. Dan kami terima kasih pada Pak Kapolri dengan adanya Des Pidana Ketenagakerjaan. Pak Ibu Puan, mohon izin agar Omnibus Law tidak ada aroma. Prabowo! 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 Yang kelima, Bapak Presiden sudah 20 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak disahkan. Kami mendapat informasi dari Pak Dasko, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan perlindungan pekerja rumah tangga. Jangan seperti budak Pak, ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing Pak rakyat Bapak. Ada yang dikasih makanan kucing Pak. Dan mereka mengalami penderitaan bukan di negeri di luar sana, tapi di dalam negeri kita. Sahkan RUU PPRT. Yang terakhir, berantas korupsi. Sebagaimana Pak Bo sampaikan, Undang-Undang Perampasan Aset. Dan akhirnya kami ingin mengucapkan pada teman-teman pengusaha, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Anindya Bakri, dan jajaran pengusaha lainnya. Terima kasih, wabil khusus Pak Dasko dan Pak Kapolri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih untuk para tepuk tangan sekali lagi para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja. Luar biasa. Hidup buruh. Prabowo. 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 Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pidato kebangsaan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo, 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 Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Prabowo Subianto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh kaum buruh yang hadir pada hari ini di lapangan Monas pada tanggal 1 Mei 2025, yaitu Hari Buruh Internasional, Hari Buruh yang menjadi hari lambang perjuangan kaum buruh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang hadir bersamamu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sekarang karena ini sambutan harus mengikuti protokol sambutan, benar? Jadi saya harus menyapa tokoh-tokoh yang hadir, boleh? Yang saya hormati Sekretaris Serikat Buruh Sedunia, Saudara Shoya Yoshida, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Saudara Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Saudara Said Iqbal, Presiden Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea, Presiden KSBSI, Saudari Eli Rosita Silaban, beserta semua konfederasi dan organisasi buruh seluruh Indonesia yang hadir. Yang hadir di sini ada 18. Oh, di antaranya 18 lebih yang hadir. 100 konfederasi yang hadir. Boleh saya baca 100-100-nya? Enggak usah. Enggak usah. Nanti ada yang tersinggung. Enggak. Benar ya? Jangan marah sama gue ya. Yang saya hormati Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Menko Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Jenderal Polisi Budi Gunawan, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasyerli, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Abdul Qadir Karding, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Kapolri
Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sak keranjang itu. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri sama para atase tenaga kerja dari negara-negara sahabat, dari 22 negara yang hadir, dan seluruh pimpinan Federasi Sekretariat Buruh, dan saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku para buruh pekerja yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih kehadiranmu dan terima kasih undangan bagi saya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terima kasih saya diundang hari ini, dan terutama saya mau ucapkan terima kasih 5 kali saya maju pemilihan presiden, 5 kali saya maju, 4 kali kalah. Gila, gue kalah lu ketawa lagi. Tapi walaupun saya 4 kali kalah, buruh selalu mendukung saya. Terima kasih. Dan karena itu, saudara tidak pernah tinggalkan saya. 4 kali saya kalah, yang kelima kita menang, saudara kalian. Jadi saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami. Kami akan bekerja keras agar semua warga negara Indonesia bisa dapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya. Ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha
menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat. Dasar undang-undang kita kuat. Bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya. Kalian nggak kepanasan? Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana
undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak.
Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Cukup? 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 Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya. Minum kopi. Boleh gue minum kopi ya? Ini lo yang minta ya. Gue kalau minum kopi gue bisa pidato 3 jam loh. Lo orang gak kepanasan ya? Tapi gue udah kehabisan bahan. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lu. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Saudara-saudara, saya punya teori ekonomi sangat sederhana. Kalau orang-orang yang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, dia punya daya beli. Kalau lo orang gajinya cukup, pasti lo ingin beli barang, benar nggak? Lo pasti ingin beli sepatu untuk anakmu, ingin beli baju untuk istrimu, ingin beli motor untuk dirimu sendiri. Benar? Berarti pabrik sepatu hidup, pabrik baju hidup, pabrik motor hidup. Berarti si pengusaha juga akan menikmati semua untung. Berarti mari kita bangun Indonesia. Mari kita jaga kekayaan Indonesia supaya kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita akan tegakkan undang-undang yang benar.
Ya, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak itu? Tapi kalau pajaknya sedikit boleh dong. Boleh ya. Ya kalau pajaknya nggak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh. Jangan progresif. Ya itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Oke. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian pada sabar menunggu saya. Kalian panas-panas mau dengarkan pidato saya. Terima kasih. Selamat Hari Buruh Internasional. May Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu. Saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan, saya akan tegakkan hukum. Mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu kewajiban saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat berjuang. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat. Bangunlah kaum yang terlintas, bangunlah kaum yang lapar, kemenangan yang mulia dalam dunia, senantiasa bertambah besar, menyembah dan berdoa Tuhan kita rakyat sadar, dunia sudah berganti rupa untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan, kumpulan melawan yang internasional pasti di dunia.
kita akan sambut agar semakin meriah. Bersama-sama kita sambut Wali Band sebentar lagi. Wali. Dan Wali akan menghibur karena buruh-buruh ini hari ini adalah buruh internasional. Pak Prabowo sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Dan pastinya juga seluruh jajaran pimpinan lembaga negara, Sekjen Buruh Internasional, para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan segenap pekerja dan buruh seluruh Indonesia. Sekali lagi kami semua mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Bela negara! Ya, bagaimana tadi? Sudah gak sabar menunggu Wali? Dan tadi sebuah yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi mendapat sambutan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Untuk buruh tidak ada halangan semuanya. Bapak Prabowo pasti bersama kita semua. Ya, dan ini adalah bukti dari negara hadir. Dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo hadir, pimpinan lembaga negara hadir, Sekjen Buruh Internasional, para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja pun ada di sini. Para Menteri Kabinet Merah Putih ada di hari ini dan juga segenap pekerja dan seluruh masyarakat Indonesia. Mana tepuk tangannya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Siap-siap kita berfoto bersama. Siap-siap kita berfoto bersama. Buruh bersatu. Buruh bersatu. Kita beri kesempatan para pemimpin-pemimpin kita untuk mengabadikan momentum May Day kali ini, 1 Mei 2025, yang menjadi bukti bahwa kita semua berkolaborasi untuk buruh Indonesia. Ya, dan ini adalah bukti nyata dan juga sejarah bangsa terukir kembali hari ini, di mana saat itu Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, hadir dalam acara Hari Buruh Internasional pada waktu itu. Dan 1 Mei 2025 kali ini, hadir langsung juga Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini bukti negara hadir untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia. Siap-siap, kita teriakan lagi, Prabowo! 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 Siap-siap, mau dengerin lagu Wali? Siapa yang gak pernah pulang ke rumah? Kalau begitu, sambil kita merayakan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, tepuk tangan sekali lagi paling meriah untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan kita sambut Wali! Iya, terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo. Kita doakan bersama kesehatan Pak Prabowo mendampingi kita semua sampai sehat selalu dan menuju Indonesia Emas 2045. Kami doakan Pak Presiden sehat selalu agar terus bisa memimpin bangsa ini dan juga menjadi garda terdepan untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya Raffi Ahmad dan kakak saya Opa Danang, kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Sehat-sehat semua dan sebentar lagi sabar karena Pak Prabowo sebentar juga masih salam-salam di sana. Setelah itu kita akan bernyanyi bersama Wali.
Kita akan bergembira bersama. Nanti ada wali selanjutnya, ada Orkes Melayu Adela. Ini lagu wali ini merupakan banyak request-request yang sesuai dengan kita semua. Ayo, oke, ready? Oke, siap-siap semuanya, masih pengen ngedengerin wali? Oke. Masih dengerin wali? Ayo wali kelas, wali murid ikut semua saudara-saudara. Yang dari Banten, mana dari Banten? Banten. Oke. Dari Jawa Barat. Dari mana lagi? Jakarta. Mana lagi? Banjarmasin. Oke, kalau gitu pulaunya aja. Pulau Jawa, mana Pulau Jawa? Yang dari seluruh luar Pulau Jawa. Ya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih di Hari Buruh Internasional ini. Saya Raffi Ahmad selaku utusan khusus Presiden Generasi Muda dan Pekerja Seni. Mudah-mudahan generasi muda tahu gimana perjuangannya para buruh-buruh di seluruh Indonesia untuk menghidupi semua anak, istri dan keluarga. Raffi, ya, saya menyampaikan tadi, ingat yang door prize. Ternyata yang masuk ke kami ada 14 KTP. Oh, dan juga setelah kita sampaikan kepada Bapak Sekretaris Negara dan minta petunjuk dari Pak Prabowo, ke-14 semuanya berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Ya, kita foto bersama-sama. Jadi dan juga tidak ada. Terima kasih Pak Prabowo. Jadi tidak ada undian, saya lihat semuanya yang masuk ke kami ada 14 KTP yang lahir pada 1 Mei. Semua berangkat umroh sesuai dengan instruksi dari Bapak Prabowo. Sehat-sehat semua. Terima kasih yang sudah hadir. Saya di sini. Raffi, kakak saya. Bisa diulang fotonya enggak? Boleh. Terima kasih Pak Prabowo. Hati-hati di jalan. Kita doakan Pak Prabowo sehat selalu. Saya mohon tangannya semua diangkat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Mana wali kelas kita belum keluar ini? Pak Prabowo sudah meninggalkan area Monumen Nasional. Raffi membagi-bagikan kaos. Ternyata yang sini pengen minta difoto. Oke, terima kasih untuk semua. Difoto. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah datang. Saya ucapkan juga terima kasih, dan terima kasih. Pak Prabowo, hati-hati di jalan, sehat selalu. Prabowo. Sehat selalu Pak Prabowo. Kami buruh ada bersamamu. Dan juga ini dihadiri oleh puluhan ribu, hampir ratusan ribu serikat buruh yang mendatangi Monumen Nasional dan juga di digital dan juga di televisi ratusan juta yang menonton acara ini. Terima kasih. Sekali lagi saya Raffi Ahmad. Saya Opa Dana. Kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2025 dan kita sambut wali. Terima kasih Pak Prabowo. Hei penonton, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Sekarang baik kita Ketum KSBSI, Ketum KSPSI, ada Presiden KSPSI dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ada 6 tuntutan Ketua DPR bahwa RUU PRT ini akan dibahas minggu depan dan pembahasannya tidak akan lebih dari 3 bulan.
Pembahasannya tidak akan lebih dari 3 bulan hingga nantinya akan selesai menjadi undang-undang. Juga tadi ada undang-undang pekerja laut yang juga Presiden katakan akan segera dibahas, saudara. Presiden juga tadi mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor yang akan mempertemukan seratusan pimpinan buruh dan juga 100 perusahaan untuk berdialog terkait dengan tantangan-tantangan ke depannya. Saudara, berbagai kalangan buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, salah satunya buruh yang bekerja di bidang jasa dan retail di bawah naungan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek Indonesia. Sejumlah tuntutan pun sudah dipersiapkan para buruh di bidang jasa dan retail. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Junaidi Saputra bersama Presiden Aspek Indonesia. Saudara, hari ini merupakan Hari Buruh ataupun May Day yang jatuh di tanggal 1 Mei 2025. Berbagai kalangan buruh tengah memperingati hari ini, saudara, di mana titik kumpul atau diselenggarakannya peringatan Hari Buruh yakni di Monas, Jakarta Pusat. Seperti yang sudah bersama dengan saya saat hari ini dari tim Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Kita akan tanya bagaimana persiapan, bagaimana tuntutan, dan bagaimana nanti jalannya peringatan Hari Buruh ini dari tim Aspek Indonesia. Bersama dengan saya Presiden Aspek Indonesia, Pak Rusdi. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Salam perjuangan buat kaum buruh Indonesia pada May Day 2025 ini. Luar biasa. Semangatnya di belakang juga sudah luar biasa, Pak Rusdi. Pak Rusdi, untuk tahun ini apa sih yang menjadi pembeda untuk peringatan May Day, Pak Rusdi? Ya, alhamdulillah pada May Day ini ada sesuatu yang beda nih. Yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto akan hadir bersama buruh di Monas pada May Day tahun ini. Setelah hampir sekitar 63 tahun, ya, Presiden Indonesia tidak bersama buruh pada May Day. Ya, terakhir itu Pak Soekarno, Presiden kita yang luar biasa pada tahun 1962. Itu yang membedakan. Yang kedua adalah dengan hadirnya Pak Prabowo Subianto dalam May Day bersama buruh ini, inilah simbol kembalinya harapan bagi buruh Indonesia untuk bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih terlindungi. Nah, itu yang beda tuh. Kami merasakan ada suatu harapan baru. Karena terbukti Pak Prabowo dalam 8 bulan ini, ya, ada 3 kebijakan setidaknya yang membuat harapan kami itu muncul kembali. Yang pertama adalah adanya kenaikan upah minimum 6,5%. Ini sebuah terobosan, ya. Kalau pakai aturan lama, ya, itu nggak segitu. Yang kedua adalah adanya kebijakan buat para ojol nih, ya, bantuan hari raya, yang ini juga sebuah terobosan. Yang ketiga adalah terkait maraknya PHK, juga sudah ada kebijakan yaitu membentuknya Satgas PHK. Nah, kita harapin ada gebrakan-gebrakan baru lagi, ya, yang kita tunggu. Karena selama ini kita kenal, ya, selama interaksi saya dengan Pak Prabowo sejak 2013, beliau adalah orang yang luar biasa, punya komitmen terhadap orang kecil, petani, termasuk kaum buruh Indonesia. Ya, beliau ingin buruh Indonesia bisa hidup sejahtera. Kenapa? Karena Indonesia negara besar, Indonesia negara yang sangat kaya raya. Selama saya berinteraksi lah, lebih 10 kali saya ketemu secara informal, ngobrol, makan, segala macam. Beliau sekali lagi orang yang sangat luar biasa. Selama ini dekat dengan buruh, ya. Kemudian perhatian, dan dibuktikan ketika beliau menjadi presiden, 3 kebijakan awalnya luar biasa. Karena hari ini kan juga turut hadir juga tadi Pak Presiden, seperti apa Pak Rusdi Kastan juga. Apa sebenarnya tuntutan yang nanti akan disampaikan? Ya, ada satu pesan kami pada May Day tahun 2025 ini kepada Pak Prabowo, yaitu kubur Omnibus Law dan lahirkan undang-undang ketenaga kerjaan yang pro terhadap buruh. Ya, kenapa? Karena 10 tahun terakhir ini dan puncaknya lahirnya Omnibus Law, ya, pemerintah tidak berpihak pada kaum buruh dengan logika ingin meningkatkan investasi untuk menciptakan pekerjaan, yang dilakukan adalah menghancurkan perlindungan kaum buruh, menghancurkan kesejahteraan kaum buruh agar investor datang. Nah, itu yang kita minta rubah. Ruh dari Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah seharusnya sesuai dengan cita-cita besar bangsa ini yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Semangatnya adalah mencerdaskan, melindungi, mensejahterakan. Dan kemudian negara juga hadir dalam setiap penyelesaian persisihan
perburuhan. Negara ketika kalau ada orang PHK, negara hadir. Ya, negara hadir termasuk bertanggung jawab untuk mencarikan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Itu poinnya. Yang kedua adalah secara turunannya kita ingin adanya perlindungan bagi kaum buruh, yaitu dengan menghilangkan outsourcing. Setidaknya adalah meminimalisir outsourcing, penggunaan current kontrak, ya, termasuk juga adalah memberesin tuh, ya, sistem buat ojol. Kemitraan itu adalah kemitraan palsu, bohong banget. Terakhir adalah juga pemagangan yang hari ini menyisakan para ibu, karena orang udah lulus kuliah, lulus sekolah, tapi statusnya masih magang. Kita nggak mau pemagangan ini adalah pintu dari perbudakan. Yang terakhir adalah kita minta kesejahteraan para buruh, yaitu benahi sistem upah minimum, ya, kemudian juga benahi juga jaminan sosial. Tingkatkan lagi Pak Prabowo nih. Ini sudah ada makanan gizi gratis. Nah, kita juga pengen kalau bisa kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu harapan kami, dan kita minta DPR juga serius nih. Karena Pak Prabowo dan juga menakernya Pak Yasirli juga sudah serius. Nah, kita juga pengen DPR juga serius. Berarti berbagai lini begitu ya untuk memperhatikan nasib buruh begitu ya Pak Rusdi. Oke, kalau lihat dari acara hari ini bergerak ke Monas nanti jam berapa Pak Rusdi? Ya, hari ini kita sesaat lagi akan bergerak ke Monas, bergabung dengan setidaknya ada 200.000 buruh yang sudah siap-siap menuju Monas. Kita sambut May Day tahun ini dengan sukacita karena hadirnya Pak Prabowo dan hadirnya harapan bagi kaum buruh Indonesia. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Pak Rusdi, nanti dari aspek Indonesia sendiri ada berapa total yang akan turut ikut? Ya, ini kita perwakilan aspek Indonesia adalah sebuah federasi yang akan menjadi konfederasi di sektor jasa. Hari ini kita insya Allah kurang lebih ada sekitar 1.500-an nih. Kita masih nunggu teman-teman yang datang dari Bekasi dan juga Kerawang. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya semangat. Terima kasih. Aspek Indonesia satu, berjuang sejahtera. Aspek Indonesia satu, berjuang sejahtera. Terima kasih semuanya, semangat hari ini. Itu tadi saudara pemaparan dari Muhammad Rusdi selaku Presiden dari Aspek Indonesia terkait dengan peringatan Hari Buruh hari ini. Kalau kita ingat kembali terkait dengan perjuangan peringatan Hari Buruh, tentunya ini adalah sebagai simbol perjuangan dari teman-teman buruh khususnya untuk terkait dengan nasib yang lebih baik. Kita akan lihat jalannya peringatan Hari Buruh ini seperti apa, karena nanti juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara demikian, Nanda Aprilia, Junadi Saputra, Kompas TV, Jakarta melaporkan. Informasi lainnya terkait peringatan Hari Buruh Internasional akan hadir dalam program Kompas Siang. Breaking News Kompas TV, kami tutup saudara. Saya Tili Rehabela pamit undur diri. Sampai jumpa. Prabowo Subianto. Bapak Prabowo sudah menaiki panggung dan menyapa pejabat-pejabat negara yang hadir bersama kita semua di acara Hari Buruh yang sangat-sangat berbahagia. Dan sesaat lagi, marilah kita bersama-sama untuk dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Robbana atina
masih bisa tertawa. DPR MPR RI Senayan Jakarta. Sejumlah aspirasi seperti pelindungan pekerja atas PHK, pelindungan pekerja rumah tangga, pekerja migran Indonesia hingga jaminan kebebasan sipil bersuara. Masa aksi memilih untuk tidak memperingati Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Salah satu anggota Aliansi Perempuan Indonesia mengatakan masa aksi merasa kehadiran Presiden di Monas tidak memberi ruang bagi mereka untuk bersuara sehingga unjuk rasa digelar di depan gedung DPR. Ada perbedaan juga ya, karena yang di Monas itu merupakan aksi yang katanya juga akan kemudian dihadiri oleh Presiden Prabowo dan aksi-aksinya juga mungkin walaupun mungkin di hari May Day ini menyuarakan agenda sebagai buruh, tapi kita di sini menyuarakan kritik gitu terhadap pemerintahan Prabowo yang sampai saat ini lebih banyak memberikan solusi palsu dan juga janji-janji yang sampai saat ini belum terpenuhi kepada buruh dan masih justru merepresi buruh gitu. Dan
kami di sini di DPR karena mungkin juga tidak ada ruang bagi kami di daerah Monas dan sekitarnya untuk bersuara tanpa mengalami mungkin represi begitu dari pihak pemerintah. Memperingati Hari Buruh Internasional, aksi unjuk rasa juga dilakukan di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta. Masa aksi terlihat berkumpul di gedung DPR sejak pukul 9 pagi. Penghapusan sistem outsourcing menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi itu. Selain itu, para buruh juga akan menuntut pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK, pemberian upah yang layak, serta perlindungan lebih kuat terhadap pekerja. Untuk mengetahui situasi terkini peringatan Hari Buruh Internasional di sejumlah titik, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda dan juru kamera Ova Farid di kawasan Silang Monas. Putu, untuk saat ini apa saja bentuk konkret dari pemerintah dari 6 tuntutan para buruh, yakni salah satunya yakni menghapus outsourcing, pemberian upah yang layak dan juga pembentukan Satgas PHK? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Tadi ada beberapa hal yang langsung dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah mendengarkan 6 tuntutan dari beberapa pimpinan federasi ataupun juga serikat buruh yang hadir di kawasan Silang Monas di Jakarta Pusat. Di antaranya adalah berkaitan dengan RUU PPRT. Ini merupakan salah satu poin yang juga didorong mengingat aksi kekerasan ataupun juga upah yang tidak layak serta jam kerja yang tak menentu batasannya di kalangan pembantu rumah tangga begitu. Ini masih sering terjadi bukan hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri seperti yang tadi disampaikan oleh Said disampaikan begitu ya. Ini memang terjadi juga di dalam negeri. Ada beberapa yang kemudian diberi makanan yang tidak layak begitu, sehingga ini yang kemudian disampaikan ke Prabowo Subianto yang juga sama-sama ada di panggung. Hasilnya adalah tadi disampaikan, ini juga disaksikan begitu oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, ada juga Sufmi Dasko Wakil Ketua DPR RI, kemudian juga ada Habibur Rahman dari Komisi 3. Harapannya pembahasan yang berkaitan dengan RUU PPRT ini bisa selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Ini sejalan juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sufmi Dasko beberapa waktu lalu terkait dengan RUU PPRT. Ini juga tengah dikebut begitu di Senayan dan harapannya ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, dalam kurun waktu 3 bulan PPRT ini bisa kemudian disahkan di DPR, kemudian diteken dan juga diberikan nomor, artinya bisa langsung digunakan sebagai landasan hukum bagi para pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga yang kemudian memiliki landasan hukumnya. Yang kedua adalah pembentukan Satgas PHK, di mana kalau tadi dirinci lebih jauh begitu oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, ini adalah bentuk preventif. Jadi bukan hanya bertanggung jawab ketika ada pekerja ataupun juga buruh yang terkena PHK, tapi justru sebelumnya ini sudah dipersiapkan bagaimana kemudian perusahaan juga diberikan pemahaman terkait dengan upah ataupun juga pesangon begitu yang tepat bagi mereka yang terkena PHK. Dan Satgas PHK ini juga disampaikan oleh Prabowo Subianto sedang dalam proses dan akan segera mulai bekerja begitu ya. Poin ketiga yang tadi juga disampaikan adalah janji berkaitan dengan pertemuan antara 150 pimpinan Federasi Serikat Buruh ini akan dipertemukan di Istana Bogor bersama dengan 150 pimpinan perusahaan. Agar apa? Agar tadi ada keluhan-keluhan seperti pajak yang besar, potongan upah, kemudian juga gaji yang tidak layak begitu ya dirasakan oleh buruh, ini tidak lagi terjadi dan juga dapat pemahaman begitu dari pimpinan perusahaan sehingga ada jalan tengah kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan agar hak-hak buruh ini tetap bisa tercipta. Meskipun tidak disebut begitu secara detail Juno dan juga saudara kapan tepatnya pertemuan antara pimpinan perusahaan dan juga kelompok buruh ini akan dilakukan di Istana Bogor, tapi satu hal yang pasti respons dari buruh yang ada di Simpang Monas atau di Silang Monas tentu saja ini punya harapan yang tinggi karena bagaimanapun juga buruh ini berharap penuh pada negara, berharap penuh pada pemerintah agar berpihak begitu ya kepada buruh dan bukan semata-mata kepada perusahaan ataupun juga pengusaha.
Kemudian yang juga tadi disampaikan adalah janji soal perampasan aset, di mana tadi Prabowo Subianto ini menyebut mendukung penuh, kemudian juga karena di belakangnya itu banyak sekali kader-kader dari Partai Gerindra yang juga hadir, ada yang di pemerintahan, ada yang di legislasi, begitu ada yang di DPR, kemudian juga ada utusan-utusannya. Harapannya kemudian nanti perampasan aset ini bisa dipercepat supaya pemberantasan korupsi ini juga bisa dilakukan dengan baik dan ada efek jera. Terakhir yang disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah berkaitan dengan adanya pembentukan terkait dengan Dewan Kesejahteraan Buruh, di mana tadi beberapa pimpinan federasi yang ada di depan, salah satunya Said Iqbal, ini akan masuk ke dalam Dewan Kesejahteraan Buruh itu, dan nanti fokusnya adalah untuk mendata apa saja keluhan-keluhannya dan apa solusi yang dibutuhkan, dan itu akan menjadi jembatan antara buruh dan juga pemerintah. Dalam hal ini adalah yang kemudian memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Terakhir tadi disampaikan ada juga tawaran begitu ya dari Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan atau memunculkan pahlawan nasional dari kelompok buruh. Salah satu nama yang kemudian diusulkan adalah nama Marsina. Apakah itu tepat atau tidak, tentu ini membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut, karena kita tahu dari sisi perjuangan tentu saja Marsina ini sudah sangat berjuang di garis depan meskipun sebagai perempuan dan pada saat itu mengalami kesulitan-kesulitan, tapi berjuang di garis depan untuk kemudian memberikan pandangan begitu ya, dan menuntut pemerintah dalam hal ini negara begitu untuk berpihak kepada buruh. Apakah kemudian dengan menggunakan Marsina sebagai simbol ini juga menjadi satu pertanda? Harapannya tentu iya, harapannya pemerintah bersikap pada buruh, upah bisa diberikan dengan layak, dan juga tadi hal-hal yang berkaitan dengan outsourcing ini juga bisa kemudian dihentikan secepat-cepatnya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda dari kawasan Monas, Jakarta. Setelah jeda saudara, di Semarang, Jawa Tengah, buruh memasuki Jalan Pahlawan di tengah kota. Demo buruh dilakukan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.
Bagi Bandung.
dukungan moral aja.
Agra, maju bendera FMN di depan mobil komando, maju bendera GMNI, maju bendera SPHP, maju bendera Aliansi Kebun Sayur, silakan ambil di posisi terdepan. Depan mobil komando, satu-satu membawa setiap pimpinan. Setiap pimpinan satu-satu, GMNI, FMN, Agra. Ayo kawan-kawan, sesuai instruksi di mobil komando kawan-kawan. Sama satu tolong bawa bendera YLPS ke depan. Tolong taruh di depan benderanya YLPS, dipegang juga. Ayo kawan-kawan, rapatkan barisan kita. Ingat, kita adalah masa yang terdidik, terorganisir, terpimpin. Jadi ikuti apa yang dikatakan Korlap yang di atas kawan. Masing-masing aliansi, panji-panji benderanya diarahkan ke depan kawan. Mari kita bersama-sama memperjuangkan dalam momentum May Day hari ini kawan. Ingat, May Day bukan mati itu, May Day bukan baju dan supaya kami jadikan momentum May Day ini adalah Hidup pemimpin pembebasan, semua guru pembebasan, berjuang bersama rakyat, bangkit melawan penindasan. Panji-panji bendera tolong di samping kiri samping kanan, sangat penting kawan-kawan agar diliput semua media melihat apa yang menjadi dasar tuntutan kita kawan-kawan. Sepanduk angkat tinggi ketika di jalan agar di depan bisa maju, depan bisa maju 10 langkah. GFP Coca-Cola dapatkan barisan agar kita tertata rapi. Ingat, kita dalam masa yang terdidik. Depan maju 10 langkah. Terorganisir. Silakan barisan depan maju pelan-pelan. Selamat menyambut Hari Buruh Internasional. Ketika yel-yel dari atas, silakan seluruh panji-panji kalian gerakan. Tidak untuk arah di sampingnya. YSPI tadi juga sampaikan independen, militan, patriotik, demokratik. Mari kita tunjukkan itu semua kawan-kawan. YSPI. Oke, silakan jalan pelan-pelan. Yang di depan. Kawan-kawan dengan kantor, tolong barisan, atur barisannya masing-masing agar tertata dengan rapi. Ingat dinamisator Bung Marsai, Sejemira dan kawan-kawan lainnya agar kita tetap dalam satu barisan. Ya, hari ini tempatnya tanggal 1 Mei adalah Hari Perlawanan bagi kaum buruh Indonesia dan juga kaum buruh di seluruh dunia, kawan-kawan. Silakan sambil mengikuti. Pelan-pelan. Bung, coba tukar dulu.
biar mic-mu bisa keluar juga, tukar sama yang ini dulu. Maju pelan-pelan. Silakan maju pelan-pelan kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita akan segera berangkat kawan-kawan. Stop. Di sini hanya kita belum berjalan, stop dulu di depan. Tolong itu di depan untuk stop dulu. Untuk berhenti di depan kawan-kawan. Sebelum kita jalan, di sini hanya kita buka aksi kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Posisi kawan-kawan sudah siap semua? Sudah siap? Yang tiga megang poster bendera, silakan angkat tangan kirinya tinggi-tinggi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya kawan-kawan. Tahan. Jangan jalan dulu, karena ini harus irama mic-nya. Poster media di belakang silakan maju ke depan. Poster media di belakang, yang megang poster media di belakang silakan maju ke depan. Dia berada di depan spanduk. Kawan-kawan yang megang poster media 2025 silakan ke depan. Kawan-kawan di DSD sepak bola silakan ke depan yang megang poster media. Biar segera kita march ke depan kawan-kawan. Silakan maju paling depan kawan-kawan. Bantu Kak, kamu bantu di belakang aja, bantu buka dulu, ya nanti ini buka dulu ya, biar langsung jalan.
Baik kawan-kawan, kita akan segera long march. Untuk kawan-kawan di depan silakan maju kawan-kawan. Yang di depan silakan maju. Untuk kawan-kawan di depan silakan maju. Baik kawan-kawan semua, kita akan melakukan long march ke DPR RI kawan-kawan. Jangan maju. Bokom yang ini ada pertukaran mic dong, jadi harus harus bergandengan jalannya. Jelaskan ke mobil komando depan drivernya. Ayo kawan-kawan, kita sambil jalan kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, aksi May Day kita di tahun 2025 kawan-kawan, kita semua berkepentingan kawan-kawan, di mana upah merupakan hak yang harus ditanggung jawab oleh negara kawan-kawan. Kawan-kawan penggusuran kawan-kawan, semua memiliki tuntutan yang sama kawan-kawan. Ada kawan-kawan kebun sayur, pasar Kamis, dan kawan-kawan penggusuran perkotaan mengalami hal yang sama kawan-kawan. Kemudian upah tanah kerja merupakan hak yang harus kita rebut kawan-kawan apabila negara tidak memenuhinya kawan-kawan. Daripada itu kawan-kawan, kita sambil berjalan kawan-kawan. Let me farm, tanah untuk rakyat. Let me farm, tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Baik kawan-kawan, sambil jalan pelan-pelan kawan-kawan. Jadi pelan-pelan. Yes, mobil komando agak dipercepat saja biar sedikit mepet sama kawan-kawan yang barisan di depan. Kiri kanan sebentar berjalan ya, karena ada pertukaran. Ya kawan-kawan, sebagaimana saya sampaikan bahwa GSPI melakukan aksi serentak secara nasional, tidak hanya dilakukan di Jakarta saja kawan-kawan. GSPI juga melakukan aksi di tiap-tiap daerah. Ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Barat, ada Jawa Timur, ada Sulawesi Tengah, bahkan juga ada di Papua kawan-kawan. Tentunya ini menjadi pacuan semangat buat kita untuk terus menjalani perjuangan yang sebelumnya kawan-kawan, yang sudah memberikan angin segar kepada kelas buruh di seluruh dunia hari ini. Imperialisme hancurkan, feodalisme musnahkan, kapitalis birokrat musuh rakyat. Land before, tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat. Baik kawan-kawan semua, hari ini kita tahu kawan-kawan, di mana kawan-kawan Indonesia hari ini kawan-kawan dibikin oleh negara-negara imperialis kawan-kawan, yang akhirnya di negeri Indonesia mengalami PHK massal kawan-kawan. Perang tarif yang dilakukan oleh negara-negara imperialisme, terkhususnya Amerika Serikat dan Tiongkok hari ini kawan-kawan, yang akhirnya berdampak terhadap rakyat Indonesia kawan-kawan. Dan Prabowo sebagai rejim hari ini kawan-kawan tidak berbuat banyak untuk menyelamatkan nasib rakyat Indonesia kawan-kawan.
semangat di sini kawan-kawan. Ayo kita PSPI. Baik kawan-kawan, kita kawan-kawan buruh hari ini kawan-kawan, kita menyatakan betul May Day bukanlah hari libur. May Day is not Monday kawan-kawan. May Day merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia kawan-kawan. Kita sebagai negara yang tidak berdaulat kawan-kawan, paling terkena dampak dari perang tarif yang dilakukan dua kekuatan besar atau dua negara imperialisme kawan-kawan, yang hari ini terus memisah dan melakukan monopoli kawan-kawan, dan negara hari ini cuma menjadi alat, dan rezim kita hari ini cuma menjadi boneka semata kawan-kawan. Kita tahu betul kawan-kawan, negara hari ini yang dipimpin oleh Prabowo Gibran kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak berhadapan sama negara imperialisme kawan-kawan. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia, kawan-kawan buruh, sebagai kelas pekerja, sebagai kelas termaju, sebagai pemimpin pembebasan, tentu melakukan May Day sebagai bagaimana menentukan sikap politik kita sebagai langkah perjuangan untuk kita membelengkapi rezim yang tidak mampu mengikat rakyat dan rakyatnya kawan-kawan. Daripada itu kawan-kawan semua, kita berharap kita mampu menyadarkan sedikit demi sedikit kawan-kawan. Di tengah negara yang sangat tidak berdaulat seperti Indonesia saat ini kawan-kawan, nasib kita tidak mungkin mengatur dengan negara hari ini kawan-kawan. Daripada itu kawan-kawan semua, semoga May Day kali ini menjadi langkah kita sebagai perjuangan ke depannya kawan-kawan. Karena kita tahu betul rezim saat ini adalah rezim yang sangat otoriter kawan-kawan, rezim fasis, rezim boneka kawan-kawan. Kita hari ini mengatakan kenapa rezim boneka kawan-kawan, rezim Prabowo Gibran tidak mampu berkutik dan terus dikejar oleh negara-negara imperialisme, baik Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri kawan-kawan. Ya. Atas situasi yang dijelaskan tadi bahwa posisi kelas buruh dan kaum tani adalah punya peranan penting atas perjuangan rakyat Indonesia. Makin meneguhkan diri bahwa kelas buruh adalah kelas pembebasan untuk rakyat Indonesia. Maka menjadi tugas kelas buruh yang berada di perkotaan untuk menguatkan barisannya, menaikkan barisannya, meyakinkan bahwa apa jalan yang kita ambil itu adalah sudah jalan yang benar kawan-kawan. Terus teguhkan keyakinan kita, sebagaimana kita ketahui situasi ini, bahwa situasi kelas buruh, situasi rakyat di seluruh sektor tidak dalam keadaan baik-baik saja kawan-kawan. Jadi tidak bisa kita sandarkan kepada penguasa-penguasa ataupun pejabat-pejabat yang hanya menjual janji hari ini. Perjuangan sejati ada di pundak kita semua kawan-kawan. Kalau kita menginginkan kemenangan sejati untuk rakyat Indonesia. Kelas buruh Indonesia, Komisi Pembebasan. Kelas buruh Indonesia, Komisi Pembebasan. kaum tani Indonesia, Buruh Pembebasan. pemuda mahasiswa, berjuang bersama rakyat, perempuan Indonesia, bangkit melawan penindasan. Baik kawan-kawan semua, kita sudah sedikit menyampaikan situasi kita kawan-kawan. Bagaimana situasi negara yang tidak berdaulat kawan-kawan. Peran pemuda mahasiswa penting kawan-kawan sebenarnya. Sebagaimana kawan-kawan pemuda mahasiswa ambil bagian dan ikut memajukan perjuangan kelas buruh dan kaum tani kawan-kawan. Jika kenyataan itu tidak ada kawan-kawan, perubahan yang tidak didapat akan jauh dari kenyataannya kawan-kawan. Sangat penting untuk kawan-kawan pemuda mahasiswa ikut terlibat, membantu, mengorganisir kawan-kawan petani, kawan-kawan buruh, dan kawan-kawan
Depan jalan saja, depan jalan. Kita hari ini melihat nih, UKT naik, biaya pendidikan selalu naik kawan-kawan. Depan maju terus, jalan terus depan. Terus-terus diambil tanahnya, dimonopoli kawan-kawan. Situasi ini kawan-kawan, inilah yang kita bilang negara tidak berdaulat. Inilah yang kita nyatakan rezim adalah rezim boneka kawan-kawan. Situasi seperti ini kawan-kawan, seharusnya pemuda mahasiswa terus mengambil bagian. Apabila kawan-kawan pemuda mahasiswa ingin menjadi pelopor dari satu gerakan tersebut kawan-kawan, karena kita sadar betul kelas hari ini yang berbenturan secara langsung sama produksi adalah kelas buruh kawan-kawan. Dan kalau kami merupakan sebuah buruh sebagaimana dia mampu menjadi sebuah buruh untuk menjadi alat kerjanya lebih maju kawan-kawan, produksinya meningkat kawan-kawan. Apabila hal ini tidak terjadi kawan-kawan, maka sangat jelas negara tidak perlu kawan-kawan. Dan situasi ini kawan-kawan, kita terus mendorong bagaimana negara harus segera membangun industri nasional kawan-kawan, agar negara Indonesia mampu berjalan kawan-kawan. Kita menuntut kemenangan rakyat Indonesia dan kemenangan yang sejati kawan-kawan. Bukan reforma agar palsu yang akan mengikut saat ini kawan-kawan. Ya kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh perusahaan yang masuk ke Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Tidak ada satupun perusahaan yang didirikan langsung oleh negara kita. Karena kita tahu bahwa sampai saat ini Indonesia bahan baku masih tergantung pada impor kawan-kawan. Sehingga dengan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh imperialis saat ini sangat tergantung dan sangat merugikan kita kelas buruh dan rakyat Indonesia. Sebagaimana kita tahu situasi saat ini, bahwa situasi saat ini adalah angka PHK makin meningkat kawan-kawan. Karena tadi bahwa pemerintah kita bisa menciptakan perusahaan industri nasional kawan-kawan. Masih perusahaan yang bergantung kepada negara-negara imperialis. Sehingga setiap keluar kebijakan negara-negara imperialis sangat mengganggu keadaan rakyat Indonesia. Dan siapa yang merugikan kawan-kawan? Kelas buruh, kaum tani, dan juga kelas rakyat Indonesia di seluruh Indonesia kawan-kawan. Maka kawan-kawan, hari ini dalam peringatan May Day bukan semata-mata menjadi perjuangan kelas buruh, tapi menjadi perjuangan rakyat Indonesia di semua sektor kawan-kawan. Kenapa hari ini hadir di barisan kita ada sektor petani, ada sektor pemuda, ada sektor mahasiswa, bahkan pengacara pun ambil bagian bersama kita. Itu bukan semata-mata hanya ingin olahraga atau jalan kaki bersama kita, tapi mereka punya kepentingan juga atas dampak kebijakan pemerintah yang dijalankan hari ini kawan-kawan. Imperialisme! Hancurkan! Feodalisme! Musnahkan! Kapitalis! Birokrat! Pemuda mahasiswa! Berjuang bersama rakyat! Pemuda mahasiswa! Berjuang bersama rakyat! Pemuda mahasiswa hari ini meneguhkan dirinya untuk ambil bagian berjuang bersama rakyat. Karena pemuda mahasiswa tahu betul keadaannya ketika dia sekolah tinggi, kuliah tinggi, tapi tidak akan mendapatkan satu pekerjaan lebih baik. Sama kembali kepada kita kelas buruh hari ini yang bekerja di pabrik, diperas, dirampas haknya, dirampas upahnya. Kawan-kawan. Angkat kawan-kawan, bendera panji-panji kita semua kawan-kawan. Angkat tinggi-tinggi kawan-kawan. Begitu juga dengan kedudukan perempuan. Perempuan tidak seharusnya menjadi
Kita tahu kekerasan terus digencarkan terhadap perempuan. Atas kebijakan, siapa yang paling pertama mendapat kekerasan? Adalah kaum perempuan, kawan-kawan. Maka kaum perempuan, jangan ragu-ragu. Layunkan langkahmu, angkat tanganmu. Mari kita berlawan secara bersama-sama. Hidup kaum perempuan! Perempuan Indonesia! Perempuan Indonesia! Jayalah perjuangan perempuan Indonesia. Imperialisme hancurkan, imperialisme musnahkan, kapitalis birokrat musnahkan, kaum tani Indonesia pemuda mahasiswa berjuang bersama rakyat setelah dulu pembebasan. Prabowo tidak mampu berkutik di tangan imperialisme, kawan-kawan. Situasi peran dari kawan-kawan yang paling berdampak adalah kelas buruh. Tapi apa nyatanya, kawan-kawan? Kawan-kawan kita, serikat-serikat buruh yang lainnya, malah masih kumpul dengan rezim yang tidak berdaulat, kawan-kawan. Sepakat. Dan kebijakan-kebijakan yang kita rasakan hari ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan rakus yang dijalankan ketika Jokowi masih memimpin Indonesia 10 tahun Indonesia dalam keterpurukan, dan hari ini siapapun yang memimpin masih menjalankan kebijakan Jokowi, kawan-kawan. Bahkan Prabowo hari ini belum bisa menjalankan apa yang menjadi program dan cita-citanya dia ketika dia pidato waktu 100 harinya. Maka hari ini masih terus menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Buruh hanya minta segera cabut undang-undang Omnibus Law. Itu bukan hanya kepentingan kelas buruh, tapi menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hancurkan, musnahkan, musnahkan. Militan, patriotik, demokratik, belum keras. Saya tidak melihat pagi kawan-kawan bergetar ketika saya bilang GSBI. Angkat paginya, kawan-kawan. Saya belum melihat pagi kawan-kawan, tuntutan kawan-kawan bergetar ketika saya bilang GSBI. GSBI! Independen, militan, patriotik, demokratik. Kasih apus untuk kita semua. Yang pertama-tama, saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional bagi kelas buruh. Saya Departemen Kampanye Massa Front Mahasiswa Nasional mewakili kawan-kawan pimpinan pusat dan seluruh kolektif FMNC Indonesia Raya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Di tengah situasi seperti ini, di bawah kekuasaan Prabowo Gibran hari ini, banyak sekali program yang kemudian lahirkan. Begitu pula produk hukum yang lahir hari ini tidak sesuai dengan kepentingan masa rakyat hari ini. Salah satu produk hukum yang menjadi kontroversi hari ini adalah revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang TNI. Sejatinya kita menyadari bersama bahwa Undang-Undang TNI ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa
kedudukan TNI dalam ranah sipil akan menghilangkan sistem demokrasi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Tidak terlepas dari kenapa sehingga kebijakan ini dijalankan oleh Prabowo Gibran. Salah satu program yang diciptakan oleh Prabowo Gibran adalah program MBG atau makan bergizi gratis kawan. Program ini menjadi program prioritas sejak Prabowo Gibran melakukan kampanye, dan setelah dia berhasil, dia coba bawa program makan gizi gratis ini untuk melakukan penawaran di bridge, namun tidak sempat mendapatkan ini yang menjadi salah satu kesempatan bagi Prabowo Gibran sehingga bagaimana yang bisa menyukseskan depan bisa berhenti di depan, maka salah satunya adalah efisiensi anggaran. Depan bisa berhenti di sambil mengatur barisan kita. Revisi Undang-Undang TNI adalah bentuk konkret untuk bagaimana memobilisasi TNI Polri untuk mengkenalkan gerakan rakyat di pedesaan hak atas tanahnya, kawan-kawan. Hari ini di perkotaan buruh diperhadapkan dengan PHK massal, kawan-kawan. Hari ini informasi yang kita peroleh bahwa sudah 100.000 buruh yang di PHK tanpa ada kejelasan, kawan-kawan sekalian. Di negara Indonesia yang didominasi oleh kelas buruh dan kaum tani yang dikatakan sebagai negara agraris, hari ini mereka diperhadapkan dengan monopoli perampasan tanah yang itu akan berdampak pada anaknya untuk menyukses pendidikannya di sekolah, kawan-kawan sekalian. Hari ini Prabowo Gibran dengan bangganya menyatakan bahwa makan gizi gratis adalah untuk anaknya, kawan-kawan. Sebetulnya program ini adalah program yang sangat prematur dan Prabowo benar-benar mengalami degradasi secara ideologi sampai menyatakan hal seperti ini, kawan-kawan. Prabowo dengan bangganya menyatakan bahwa program makan bergizi gratis ini ditujukan kepada anak, kawan-kawan. Sebetulnya program Prabowo sangat tolol dan sangat cinting sehingga dia berani mengambil hak orang tuanya, sementara di pedesaan orang tuanya diperhadapkan dengan monopoli dan perampasan tanah, kawan-kawan. Saya minta, itu sudah ada kawan kita juga, itu ada kawan gebrak. Saya minta kepada tim negosiasi untuk berada barisan paling depan. Silakan kepada tim negosiasi untuk berada paling depan. Ya. Silakan maju pelan-pelan. Kawan-kawan masih semangat. Kita sudah memasuki area DPR RI. Silakan seluruh atribut aksi kalian angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang. Silakan sampaikan. Angkat tinggi-tinggi. Inilah adalah hari kemenangan, kawan-kawan. Sekalipun sampai saat ini belum juga mendapatkan kemenangan sejati, kawan-kawan. Kenapa saya bilang hari kemenangan? Perjuangan hari buruh libur sampai ini bukanlah kita dapat dalam setahun 2 tahun, tapi itu melalui perjuangan yang panjang untuk pengakuan hari buruh internasional adalah hari libur di Indonesia. Sepakat. Tapi sampai saat ini kita belum sanggup memobilisasi seluruh buruh Indonesia untuk ambil bagian dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Maka bagi kawan-kawan yang mempunyai kesadaran cukup tinggi, angkat spanduk kawan-kawan, angkat poster kawan-kawan, angkat bendera kawan-kawan. Seluruh rakyat bisa membaca apa yang menjadi tuntutan kawan hari ini. Turun panas-panasan ke jalan. Imperialisme. Imperialisme. Kapitalis birokrat. Kelas buruh Indonesia. Memimpin pembebasan. Kelas buruh Indonesia. Memimpin pembebasan. Kaum tani Indonesia. Buruh pembebasan. Kaum tani Indonesia.
Omnibus Law sekarang juga, karena itu masih tetap menjadi dasar penindasan terhadap kelas buruh dan rakyat Indonesia. Itu tetap menjadi tuntutan kita sampai kapanpun ketika Omnibus Law belum mau dicabut. Semoga saja ada angin segar ke depan atas pergerakan, atas perjuangan kelas buruh untuk mencabut Omnibus Law. Kali aja dengan kedatangan Bapak Prabowo yang mengaku adalah presiden rakyat, pimpinan rakyat, kita akan buktikan apakah dia benar-benar tulus mengabdi kepada rakyat. Jika pengen disayang rakyat, hikmatlah kepada rakyat. Apakah kalian percaya? Ya. Akan percaya? Ya, saya percaya. Kenapa kalian tidak percaya? Karena hari ini kita masih bertarung, kawan-kawan. Baik kawan-kawan semua, silakan kita rapikan semangat kembali barisan kita kawan-kawan. Angkat posternya tinggi-tinggi kawan-kawan. Situasi umum kita sudah menggambarkan kawan-kawan. Dan saya secara pribadi tidak percaya Prabowo mampu menyelesaikan persoalan rakyat kawan-kawan. Apa penyebab itu semua kawan-kawan? Hari ini negara tidak berdaulat kawan-kawan. Kalau negara berdaulat tidak ada PHK massal kawan-kawan. Dan kawan-kawan buruh yang hari ini berada di sini begitu mulia perjuangannya, yang tidak ikut apel bersama Prabowo ditindas kawan-kawan. Kita pastikan kita bukan mengemis, kita merebut hak kita, bukan dikasih oleh negara rezim boneka seperti Prabowo bukan kawan-kawan. Kita tahu betul kawan-kawan, di tengah perang negara imperialisme, kita lah yang paling terdampak kawan-kawan. Situasi inilah kawan-kawan, sehingga kita memanfaatkan momen May Day sebagai momen perjuangan rakyat Indonesia kawan-kawan. Di tengah hari buruh ini kawan-kawan, ada begitu banyak kejadian sebenarnya kawan-kawan. Rakyat sangat sengsara kawan-kawan. Situasi semakin miskin, semua harga sembako naik kawan-kawan. Semua harga beras, semua sandang pangan papan rakyat naik kawan-kawan. Terus kita dihadapi buruh dipaksa untuk ikut apa yang dipulas kawan-kawan. Itu adalah bentuk pengkhianatan kawan-kawan. Seharusnya kita sadar betul kawan-kawan, tanpa reforma agraria, tanpa land reform, tidak mungkin kawan-kawan kita mampu menyelesaikan persoalan rakyat. Karena apa kawan-kawan? Ketika di pedesaan yang ada pekerjaan, semua orang berbondong-bondong ke perkotaan kawan-kawan. Dan semua akan menjadi buruh murah kawan-kawan. Di tengah situasi itu, masih banyak juga elit-elit kita kawan-kawan. Coba merangkul kawan-kawan buruh, mengilusi mereka bahwa ketika mereka apel di Monas, persoalan itu selesai kawan-kawan. Tidak kawan-kawan, kita tahu betul rezim Prabowo Gibran ada rezim boneka. Transisi kekuasaan yang kali ini sangat berbeda kawan-kawan. Di zaman Jokowi berkuasa awal, SBY tidak pernah ikut campur kawan-kawan. Di sekarang ini kawan-kawan, ini adalah rezim yang kita katakan rezim bulan-bulanan kawan-kawan. Sudah menjadi bulan-bulanan komprador tuan tanah Indonesia dan menjadi bulan-bulanan imperialisme kawan-kawan. Itu nyata kawan-kawan. Dan kita tahu betul situasi ini adalah situasi yang bagaimana kita diuji keteguhan kita, militansi kita kawan-kawan. Ketika kita tidak diuji militansi dan keteguhan kita, maka yang terjadi gerakan rakyat hari ini obok-obok oleh rezim boneka kawan-kawan. Imperialisme hancurkan! Imperialisme hancurkan! Feodalisme musnahkan! Feodalisme musnahkan! Kapitalis birokrat musuh rakyat! Kapitalis birokrat musuh rakyat! Kelas buruh Indonesia
bersama rakyat. Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan. Upah tanah kerja. 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 Ya, kita ketahui bahwa upah tanah kerja belum bisa dinikmati oleh rakyat hari ini. Betul tidak? Petani terus dirampas tanahnya, buruh terus dipangkas upahnya, pemuda tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Sebagaimana kita ketahui bahwa di luar sana orang mencari kerja luar biasa, kawan-kawan. Padahal kita ketahui dari pemerintah ke pemerintah terus menjanjikan lapangan kerja yang luar biasa kepada rakyat. Apa buktinya, kawan-kawan? PHK yang diberikan kepada kelas buruh. Sehingga karena tingginya angka pengangguran, upah pun tidak sanggup dinaikkan, karena itu menjadi dasar alasan pengusaha-pengusaha rakus untuk mempertahankan politik upah murah. Padahal kelas buruh bekerja dengan 8 jam kerja sudah bisa melipat gandakan keuntungan buat pengusaha. Dengan upah yang didapatkan oleh kelas buruh hari ini, tidak perlu kerja berbulan-bulan, cukup kerja 2 hari, kawan-kawan. Karena kerja kita menciptakan target-target dengan harga pakaian, sepatu, celana yang luar biasa. Dan bahkan kita buruh tidak pernah berani memakai brand yang kita produksi sendiri. Betul tidak? Betul. Adakah yang memakai brandnya sendiri yang diproduksi oleh sendirinya sendiri? Tentu tidak, kawan-kawan. Karena melihat harganya saja kita sudah deg-degan, kawan-kawan. Ketimbang harus memakai sepatu mahal, mendingan uangnya kita pakai beli beras dan uang jajan anak kita. Betul. Kita tahu bahwa melalui regulasi negara menjadikan tangan juga pinjol-pinjol yang beredar hari ini. Kelas buruh banyak dijerat dengan pinjol hari ini. Situasinya apa, kawan-kawan? Karena upah kita belum mencukupi menghidupi kebutuhan kita sehari-hari. Benar tidak? Betul. Dan negara punya peranan besar atas situasi ini. Negara harus bertanggung jawab dengan situasi ini. Lagi-lagi siapa yang paling berdampak? Lagi-lagi perempuan. Kenapa? Angka perceraian terhadap suami istri itu tinggi. Karena kebijakan pemerintah, tapi pemerintah tidak buta mata, tidak buta kuping melihat kondisi kelas buruh hari ini. Yang di belakang silakan maju. Yang di belakang silakan maju. Bendera kiri dan bendera kanan tolong rapikan. Sepatu di atas karena memang kita tidak hitungan beberapa kilo lagi mencapai DPR MPR. Tim negosiasi, apakah kita bisa minta separuh? Imperialisme hancurkan, federalisme musnahkan, kapitalisme musuh rakyat. upah tanah kerja, Upah tanah kerja, upah tanah kerja. kelas buruh Indonesia, Pemimpin pembebasan, kelas buruh Indonesia, pemimpin pembebasan, kaum tani Indonesia, tokoh buruh pembebasan, pemuda mahasiswa, berjuang bersama rakyat, perempuan Indonesia. bangkit melawan penindasan. Negosiator, kawan-kawan negosiator, apakah kita bisa maju ke depan, kawan-kawan? Yang belakang silakan atur dengan rapi dari sana. Ayo dinamisator jalankan. Bila perlu pegangan tangan, ayo. Yang nggak pegang poster pegangan tangan, biar bisa ngatur jarak yang baris.
Ayo pegangan tangan sambil nyanyi yuk. Buruh kerja keras. Upahnya dirampas. Tani punya tanah, tanahnya dirampas. Pemuda-pemudi jadi pengangguran. Tak ada jaminan mendapatkan pekerjaan. Hentikan perampasan upah tanah kerja. Hentikan perampasan upah tanah kerja. Berikan kami upah tanah kerja. Upah tanah kerja adalah keharusan. Upah tanah kerja adalah keharusan. Buruh kerja keras. Upahnya dipangkas. Tani punya tanah. Tanahnya dirampas. Pemudi jadi pengangguran. Tak ada jaminan mendapatkan pekerjaan. Hentikan perampasan upah tanah kerja. Hentikan perampasan upah tanah kerja. Berikan kami upah tanah kerja. Upah tanah kerja adalah keharusan. Upah tanah kerja adalah keharusan. Buruh punya upah, upahnya dipangkas. Tani punya tanah, tanahnya dirampas. Pemuda-pemudi jadi pengangguran. Tak ada jaminan mendapatkan pekerjaan. Upah tanah kerja, hentikan perampasan upah tanah kerja. Berikan kami upah tanah kerja. Upah tanah kerja adalah keharusan. Upah tanah kerja adalah keharusan. Rendivo, untuk rakyat. Rendivo, untuk rakyat. Rendivo, untuk rakyat. Kita meyakini ketika petani-petani di desa-desa sudah aman bekerja di tanahnya sendiri, maka itu menjadi satu jaminan upah di perkotaan akan naik, kawan-kawan. Di desa-desa tidak akan ada lagi pengangguran dengan tanahnya dirampas. Kenapa sampai detik ini kelas buruh Indonesia terus mengalami politik upah murah? Itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah hari ini yang terus-menerus melakukan perampasan tanah di desa-desa. Kita bisa lihat fakta-faktanya semuanya, kawan-kawan. Maka hari ini GSPI terus menunjukkan diri bahwa perubahan ada di tangan kelas buruh dan kaum tani sebagai penyokong perjuangan kelas buruh Indonesia hari ini, kawan-kawan. Politik kedaulatan. Politik kedaulatan. Sokong buruh kedaulatan. Sokong buruh kedaulatan. Berjuang bersama rakyat. Bangkit melawan penindasan. Hancurkan. Musnahkan. Musuh rakyat. Musuh rakyat. Ya. US imperialis number one teroris. US imperialis number one teroris. Number one teroris. Number one teroris. Ya, sebagaimana kita ketahui, atas kebijakan politik upah murah, perempuan terus menjadi yang terbawah, kawan-kawan. Kita paling sedikit melihat kedudukan perempuan-perempuan baju atau bagian dalam berjuang. Karena dengan kebijakan itu, perempuan terus digulirkan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Tidak pernah dimajukan secara politiknya, kawan-kawan. Dan ruang politik terhadap kaum perempuan sangatlah sedikit, kawan-kawan. Kita bisa buktikan saat ini. Tidak besar kaum perempuan yang menjadi pemimpin
penting hari ini kawan-kawan. Maka dengan persatuan seluruh kelas, mari kita bersatu membangun seluruh kesadaran rakyat, baik perempuan dan laki-laki, baik secara teori dan politik. Tidak semata-mata menjadikan perempuan hanya dikasih di sumur dan di dapur. Karena tanpa keterlibatan kaum perempuan tidak ada kemenangan sejati buat rakyat Indonesia. Banggalah buat kawan-kawan yang terlahir menjadi perempuan hari ini. Teruslah didik diri kita, tempalah diri kita bahwa kita juga akan bisa lebih maju dari yang lainnya kawan-kawan. Saya ucapkan kepada seluruh guru yang hari ini hadir di depan DPR RI, selamat Hari Buruh Internasional. Jayalah perjuangan rakyat Indonesia. Kawan-kawan negosiator, apakah kita bisa maju ke depan kawan-kawan? Ya, tim negosiasi silakan. Silakan datang. Apakah kita bisa maju? Untuk menyampaikan jadwal kawan-kawan. Apakah kawan-kawan semua tetap rapikan barisannya kawan-kawan. May Day bagi kita bukanlah liburan kawan-kawan. May Day merupakan satu perlawanan kawan-kawan. Lagi saya sampaikan, dimanapun kita berjuang kawan-kawan, inilah perjuangan kelas buruh. Kita tetap bersatu dalam merebut demokrasi yang akan dihilangkan oleh negara dan pemerintah hari ini. Dimanapun mereka berjuang, kita hormati secara bersama-sama. Kita berada di sini karena itulah keteguhan dan keyakinan kita. Kawan-kawan yang lain berada di lain tempat sama kita, itulah keteguhan dan keyakinannya mereka. Maka disinilah kedudukan kita saling menghargai, menghormati, bukan artinya kita menjadi persoalan dengan kelas buruh yang lain. Seluruh kelas buruh Indonesia tetap bersatu melawan kebijakan nyolip hari ini. Ya baik kawan-kawan, tadi setelah informasi dari tim negosiasi bahwa karena situasional kita tetap akan aksi di sini kawan-kawan. Melihat memang saudara kita tapi memang dengan begitu padat agendanya, tetap kita tidak untuk semangat perjuangan kita kawan-kawan. Jadi kita di sini kawan-kawan. Dan dibuktikan kepada Bung Ismet sebagai koordinator aksi, mohon segera naik ke motor dan juga ya ini tadi Bung. Nanti tunggu selesai aja. Ya kan? Ya. Hancurkan, musnahkan musuh rakyat. Kawan-kawan semua untuk tetap berada dalam barisannya kawan-kawan. Tolong kawan-kawan semua jangan sampai ada yang di pinggir dulu kawan-kawan. Karena kita akan ada orasi kawan-kawan dari kawan-kawan semuanya. Mungkin Bu Ismet bisa naik ke mobil komando. Sekali lagi. Nah, Musibah, untuk membakar semangat kita dulu. Ya, satu Musibah. Ayo kita goyang bareng. Ayo, bareng-bareng semuanya. Saya tetap berdiri tegak. Ayo, Musibah.
Ayo. GSPI. Independen, militan, patriotik, demokratis. Ayo. Ayo Bengkaro. Mau buka lagu dulu? Oke silakan. Sebelum dilanjut silakan buka lagu dulu. Silakan pastikan seluruh barisannya tetap pada posisi berbaris. Musik silakan untuk membangkitkan kembali semangatnya kawan-kawan.
Sekolah guru kebebasan. Berjuang bersama rakyat. Bangkit melawan penindasan. Pagi-pagi bendera tolong disambil kiri dan di kanan karena penting kawan-kawan agar diliput semua media melihat apa yang menjadi dasar putusan kita kawan. Sepanduk angkat tinggi ketika di jalan agar di depan bisa maju. Depan bisa maju 10 langkah. GFPI coba bawa dapatkan barisan agar kita tertata rapi. Ingat, kita dalam masa yang terdidik. Depan maju 10 langkah. Terorganisir. Silakan barisan depan maju pelan-pelan. Selamat menyambut Hari Buruh Internasional. Ketika yel-yel dari atas silakan seluruh pagi-pagi kalian gerakan. Tidak untuk arah di sampingnya. GSPI tadi sudah sampaikan independen, militan, patriotik, demokratik. Mari kita tunjukkan itu semua kawan-kawan. GSPI. Oke, silakan jalan pelan-pelan. Yang di depan. Kawan-kawan di depan silakan jalan pelan-pelan. Kawan-kawan dengan indikator tolong atur. Kawan-kawan silakan jalan. Barisan atur barisannya masing-masing agar tertata dengan rapi. Ingat dinamisator Bung Marsai, Sejemira dan kawan-kawan lainnya agar kita tetap dalam satu barisan. Ya, hari ini tempatnya tanggal 1 Mei adalah Hari Perlawanan bagi kaum buruh Indonesia dan juga kaum buruh di seluruh dunia, kawan-kawan. Silakan sambil mengikuti. Pelan-pelan. Tahan, sebentar kawan-kawan. Ada mobil bantuin. Bung, coba tukar dulu biar mic-mu bisa keluar juga. Tukar sama yang ini dulu satu. Ini satu. Boy, itu bajunya. Bareng. Stop. Maaf. Kita selesai jangan. Cek. Ya. Yang itunya diituin diambil. Ayo kawan-kawan silakan. Enggak apa-apa, pakai aja buat nyambung sama satu. Sini satu, situ satu, enggak apa-apa, pakai tetap dalam keadaan nyala. Kawan-kawan baper silakan maju pelan-pelan. Silakan maju pelan-pelan kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita akan segera berangkat kawan-kawan. Stop. Di sini hanya kita sebelum berjalan sepatu yang di depan. Tolong itu kawan-kawan di depan untuk sepatu. Untuk berhenti di depan kawan-kawan. Sebelum kita jalan, di sini hanya kita buka aksi kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Posisi kawan-kawan sudah siap semua? Sudah siap? Yang tiga megang poster bendera, silakan angkat tangan kirinya tinggi-tinggi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kawan-kawan.
Tahan. Jangan jalan dulu, karena ini harus irama mic-nya. Poster media di belakang silakan maju ke depan. Poster media di belakang yang megang poster media di belakang silakan maju ke depan. Dia berada di depan spanduk. Kawan-kawan yang megang poster MDI 2025 silakan ke depan. Kawan-kawan di DSD Bola silakan ke depan yang megang poster MDI. Biar segera kita long march ke depan kawan-kawan. Silakan maju paling depan kawan-kawan. Buka dulu. Ya nanti ini buka dulu ya. Biar langsung jalan. Baik kawan-kawan, kita akan segera long march. Untuk kawan-kawan di depan silakan maju kawan-kawan. Yang di depan silakan maju. Untuk kawan-kawan di depan silakan maju. Baik kawan-kawan semua, kita akan melakukan long march ke DPR RI kawan-kawan. Jangan maju. Bokom yang ini ada pertukaran mic dong, jadi harus harus bergandengan jalannya. Jelaskan ke mobil komando depan, drivernya. Ayo kawan-kawan, kita sambil jalan kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, aksi May Day kita di tahun 2025 kawan-kawan, kita semua berkepentingan kawan-kawan. Di mana upah merupakan hak yang harus ditanggung jawab oleh negara kawan-kawan. Kawan-kawan penyusuran kawan-kawan, semua memiliki tuntutan yang sama kawan-kawan. Ada kawan-kawan kebun sayur, pasar Tamis, dan kawan-kawan penyusuran perkotaan mengalami hal yang sama kawan-kawan. Kemudian upah, tanah, kerja merupakan hak yang harus kita rebut kawan-kawan. Apabila negara tidak
Baik kawan-kawan, sambil jalan pelan-pelan kawan-kawan. Jadi pelan-pelan. Yes, mobil komando agak dipercepat saja biar sedikit mepet sama kawan-kawan yang barisan di depan. Kiri kanan sedang berjalan ya, karena ada pertukaran. Ya kawan-kawan, sebagaimana saya sampaikan bahwa GSPI melakukan aksi serentak secara nasional, tidak hanya dirayakan di Jakarta saja kawan-kawan. GSPI juga melakukan aksi di tiap-tiap daerah. Ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Barat, ada Jawa Timur, ada Sulawesi Tengah, bahkan juga ada di Papua kawan-kawan. Tentunya ini menjadi pacuan semangat buat kita untuk terus menjalani perjuangan yang sebelumnya kawan-kawan, yang sudah memberikan angin segar kepada kelas buruh di seluruh dunia hari ini. Imperialisme hancurkan, feodalisme musnahkan, kapitalis birokrat musuh rakyat, land before untuk rakyat, mana untuk rakyat, mana untuk rakyat. Baik kawan-kawan semua, hari ini kita tahu kawan-kawan, di mana kawan-kawan Indonesia hari ini kawan-kawan dibikin oleh negara-negara imperialis kawan-kawan, yang akhirnya di negeri Indonesia mengalami PHK massal kawan-kawan. Perang tarif yang dilakukan oleh negara-negara imperialisme, terkhususnya Amerika Serikat dan Tiongkok hari ini kawan-kawan, yang akhirnya berdampak terhadap rakyat Indonesia kawan-kawan. Dan Prabowo sebagai rejim hari ini kawan-kawan tidak berbuat banyak untuk menyelamatkan nasib rakyat Indonesia kawan-kawan. Tentu daripada itu kawan-kawan, sikap kita hari ini kawan-kawan dengan jelas kita menolak imperialisme kawan-kawan, di mana ekonomi kita yang hari ini kawan-kawan sudah terjebak dalam neoliberalisme kawan-kawan. Tentu problem yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh tidak terlepas juga kawan-kawan sama problem yang dihadapi oleh kawan-kawan kaum tani dan masyarakat miskin perkotaan kawan-kawan, di mana masyarakat miskin perkotaan berhadapan-hadapan dengan monopoli tanah kawan-kawan. Oke, masih bersama kawan-kawan. Kita semangat di sini kawan-kawan. Ayo, kita GSPI. Baik kawan-kawan, kita kawan-kawan buruh hari ini kawan-kawan, kita menyatakan betul May Day bukanlah hari libur. May Day is not Monday kawan-kawan. May Day merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia kawan-kawan. Kita sebagai negara yang tidak berdaulat kawan-kawan paling terkena dampak dari perang tarif yang dilakukan dua kekuatan besar atau dua negara imperialisme kawan-kawan, yang hari ini terus memisah dan melakukan monopoli kawan-kawan, dan negara hari ini cuma menjadi alat, dan rezim kita hari ini cuma menjadi boneka semata kawan-kawan. Kita tahu betul kawan-kawan, negara hari ini yang dipimpin oleh Prabowo Gibran kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak berhadapan-hadapan sama negara imperialisme kawan-kawan. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia, kawan-kawan buruh, sebagai kelas pekerja, sebagai kelas termaju, sebagai pemimpin pembebasan, tentu melakukan May Day sebagai bagaimana menentukan sikap politik kita sebagai langkah perjuangan untuk kita membelengkapi rejim yang tidak mampu mencintai rakyatnya kawan-kawan. Daripada itu kawan-kawan semua, kita berharap kita mampu menyadarkan sedikit demi sedikit kawan-kawan, di tengah negara yang sangat tidak berdaulat seperti Indonesia saat ini kawan-kawan, nasib kita
kita tidak mungkin mengatur kepada negara hari ini kawan-kawan. Daripada itu kawan-kawan semua, semoga May Day kali ini menjadi langkah kita sebagai perjuangan ke depannya kawan-kawan. Karena kita tahu betul, rejim saat ini adalah rejim yang sangat otoriter kawan-kawan. Rejim fasis, rejim boneka kawan-kawan. Kita hari ini mengatakan, kenapa rejim boneka kawan-kawan? Rejim Prabowo Gibran tidak mampu berkutik. Dan terus dikejar negara-negara imperialisme, baik Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri kawan-kawan. Ya. Atas situasi yang dijelaskan tadi bahwa posisi kelas buruh dan kaum tani adalah punya peranan penting atas perjuangan rakyat Indonesia. Makin meneguhkan diri bahwa kelas buruh adalah kelas pembebasan untuk rakyat Indonesia. Maka menjadi tugas kelas buruh yang berada di perkotaan untuk menguatkan barisannya, mengalihkan barisannya, meyakinkan bahwa apa jalan yang kita ambil itu adalah sudah jalan yang benar kawan-kawan. Terus teguhkan keyakinan kita. Sebagaimana kita ketahui situasi ini, bahwa situasi kelas buruh, situasi rakyat di seluruh sektor tidak dalam keadaan baik-baik saja kawan-kawan. Jadi tidak bisa kita sandarkan kepada penguasa-penguasa ataupun pejabat-pejabat yang hanya menjual janji hari ini. Perjuangan sejati ada di pundak kita semua kawan-kawan. Kalau kita menginginkan kemenangan sejati untuk rakyat Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Komisi Pembebasan. Kelas buruh Indonesia. Komisi Pembebasan. Kaum tani Indonesia. Kaum buruh pembebasan. Pemuda mahasiswa. Berjuang bersama rakyat. Perempuan Indonesia. Bangkit melawan penindasan. Baik kawan-kawan semua, kita sudah sedikit menyampaikan situasi kita kawan-kawan. Bagaimana situasi negara yang tidak berdaulat kawan-kawan. Peran pemuda mahasiswa penting kawan-kawan sebenarnya. Sebagaimana kawan-kawan pemuda mahasiswa ambil bagian dan ikut memajukan perjuangan kelas buruh dan kaum tani kawan-kawan. Jika kenyataan itu tidak ada kawan-kawan, perubahan yang tidak didapat akan jauh dari kenyataannya kawan-kawan. Sangat penting untuk kawan-kawan pemuda mahasiswa ikut terlibat, membantu, mengorganisir kawan-kawan petani, kawan-kawan buruh, dan kawan-kawan kaum miskin perkotaan kawan-kawan. Situasi inilah hari ini kawan-kawan, bagaimana mahasiswa begitu jauh dan menggunakan rakyat hari ini kawan-kawan. Akibatnya apa kawan-kawan? Rakyat
menyeimbangkan barisan kita agar bisa kemudian berbaris rapi di depan gedung DPR RI. Barakasbi, Bapor dan juga Kodam depan gedung DPR RI atau berada di belakang barisan Barakasbi. Sepertinya Barakasbi bisa memanjang ke kanan dan ke kiri. Untuk Komando Barakasbi, Komandan Bapor, Komandan Kodam, dikondisikan barangkali